Su Huai. Asisten Kit. Ujian Ketua Liu untukmu. Sudah selesai. Selamat. Kau gagal. Ini adalah surat cerai. Tanda tangani. Mulai sekarang, kau dan Ketua Liu akan menempuh jalan masing-masing. Asisten Qin, apa katamu? Aku tidak mengerti. Kalau begitu, mari kita persingkat ceritanya. 3 tahun lalu, Ketua Liu mengalami kecelakaan mobil. Terluka parah dan koma, tapi dia tidak meninggal. Apa? Lalu pemakaman itu? Itu semua palsu. Itu semua adalah sandiwara yang dibuat keluarga Liu agar kau lihat. Hanya untuk membuatmu menyerah. Ketua Liu dan Tuan Besar Liu membuat sumpah selama 3 tahun. Ketua Liu berpikir, kepergiannya bisa membangkitkan semangat juangmu dan membentuk kembali hidupmu. Dia ingin secara terbuka dan terhormat membawamu ke dalam keluarga Liu. Tapi dia tidak menyangka kau akan benar-benar kalah sejak saat itu. Menjalani hidup yang lebih buruk dari anjing. Jadi dia benar-benar tidak mati. Singkirkan kasih. Dan suruh dia datang menemuiku segera. Dasar pekerja migran bau. Kualifikasi apa yang kau miliki? Jika Liu Zuanfei tidak muncul, perjanjian ini, aku tidak akan menandatanganinya. Liu Zuanfei. Sudah 3 tahun. Selain itu, kesombonganmu yang tidak berguna itu, apalagi yang tersisa padamu. Su Huai, kita sudah bertemu. Kau harus menandatangani perjanjian cerai ini sekarang kan? Jadi pemakaman itu palsu. Liu Zuanfei, kau tahu, selama 3 tahun terakhir, aku hidup dalam rasa bersalah, menyesal menjaga tempat kita bertemu. Aku menyesali malam itu. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Kau tahu, Ling Er mimpi buruk setiap malam, menangis memanggil ibu untuk kembali. Su Huai, aku punya alasan untuk apa yang terjadi saat itu. Aku tahu tentang masalah itu. Itu adalah pukulan besar bagimu. Tapi anggap saja, seolah kau bermimpi. Sekarang mimpi itu sudah berakhir. Kita berdua harus terus melangkah maju. Kesulitan, beban di hatimu adalah mendorong kami ayah dan anak menjauh, lalu menghilang. Benarkah, Liu Zuanfei? Jika kau punya kesulitan, kau bisa memberitahuku. Aku, Su Huai, punya kemampuan untukmu. Cukup, kemampuan apa yang kau miliki? Apa yang kuinginkan? Kau tidak bisa memberiku apa-apa. Aku sama sekali tidak bisa mengandalkanmu. Jadi di matamu, aku sebenarnya tidak berguna ini. Lalu hadiah yang kusiapkan untukmu juga tidak berguna. Hadiah, tumpukan besi tua ini, dan rumah bobrok itu. Apakah itu hadiah yang kau siapkan untuk Ketua Liu? Su Huai, aku bukan lagi gadis berusia 20 tahun. Pengakuan tulusmu padaku sama seperti pakaian yang kau kenakan. Sama murahnya. Jadi kau pikir aku miskin? Itu sebabnya kau ingin menceraikanku. Apa kau akan menandatangani perjanjian ini atau tidak? Jika itu yang kau inginkan, aku akan menandatanganinya. Zuanfei, Ling Er benar-benar membutuhkan seorang ibu. Aku tahu kau suka bunga sakura. Kau bisa menunggu 3 hari lagi. Setelah 3 hari, 2000 bunga sakura di sini akan semuanya mekar untukmu. Saat itu, kau akan tahu identitas asliku. Identitas asli. Kau tidak mencoba mengatakan. Suruh Yuan. Kau adalah tuan muda ketiga dari keluarga Su, keluarga nomor 1 di Hao Jingkang. Oh tidak, seharusnya aku bilang, keturunan tidak berbakti yang diusir dari keluarga. Suruh Yuan. Paman ketiga, sudah lama, dulu, kau melakukan sesuatu yang lebih buruk dari binatang. Tuan besar berhati lembut dan membiarkanmu pergi. Aku tidak menyangka hati jahatmu belum berubah. Kau datang ke Jiangling, dan sebenarnya mengganggu putri sulung keluarga Liu lagi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sinilah. Su Huai, aku tahu semuanya sekarang. Si tidak berguna ini, jika dia tahu kau naik kekuasaan dan menjadi ketua wanita pertama, dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Kau lihat, dia mengganggumu seperti ini sekarang, karena dia tidak ingin kau mencampakkannya. Bagaimanapun juga, hidup dari wanita kaya, dibandingkan dengan memindahkan batu bata di lokasi konstruksi, siapapun akan memilih yang pertama. Aku mengerti, kau menggangguku seperti ini, karena kau menginginkan kompensasi perceraian kan? Aku akan memberikannya padamu. Di matamu, aku serendah ini. Sebelum aku datang, Tuan Besar sudah memberitahuku untuk mendekati keluarga Liu. Lagi pula, Tuan Besar keluarga Li juga berjanji padaku. Setelah kalian berdua bercerai, aku akan menikahinya. Jadi kau menceraikanku hanya karena dia. Pikirkan apapun yang kau mau. 5 tahun yang lalu, aku mengabaikan keberatan keluargaku dan menikahimu tanpa ragu. Tapi bagaimana dengan kenyataan? Kenyataannya adalah, kau tidak bisa memberiku apa-apa. Aku masih ingat tahun itu. Kau bilang ingin makan bebek panggang dari kota utara. Aku berkendara lebih dari 30 km di tengah hujan dan membelikannya untukmu. Kau bilang sakit perut. Aku menggendongmu dan berlari ke 7 rumah sakit. Cukup, Su Huai. Bukan ini yang kuinginkan. Kegigihanmu seperti ini. Kau hanya menginginkan uang kan? Aku akan menambahkan 5 juta lagi untukmu. Baik. Jadi hubungan 5 tahun kita hanya bisa diukur dengan uang. Saat kita kencan pertama, aku masih ingat kau berkata, orang berubah menjadi buruk saat punya uang. Itu sebabnya aku melepaskan semua kesombongan
Selain menjadi tuan muda keluarga Su yang dibuat, apakah kau punya identitas lain? Identitasku, anjing tidak pantas tahu. Kau, Su Huai, aku tidak ingin mendengar dongengmu lagi. Bagaimana kalau begini? 20 juta. Tanda tangani perjanjiannya sekarang juga. Aku akan mengembalikan Liontin Gyokini padamu. Saat kau memberikannya padaku waktu itu, kau bilang itu adalah pusaka keluargamu. Disebut kediaman spiritual Kaisar Han. Tak tertandingi di dunia. Tapi Su Huai, ini hanyalah sepotong batu pecah. Kau yakin? Tentu. Xiao Fei, aku punya sepotong giok kaisar. Pada perjamuan agung lintian besok, aku akan memberikannya padamu. Saat itu, yang berkuasa dan bangsawan akan berkumpul. Dan kau pasti akan bersinar di seluruh akara. Dan menjadi yang teratas dalam daftar bergengsi. Su Huai, apa kau mengerti sekarang? Inilah perbedaan kita. Perbedaan. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa keluarga Liu mencapai puncak 4 keluarga besar adalah jasamu kan? Tentu saja tidak. Keluarga Liu mencapai posisinya saat ini. Menjadi salah satu dari 4 keluarga besar Jiangling. Selain bakat Xiao Fei, juga ada nilaiku. Tunggu, kau tidak mencoba mengatakan bahwa segala sesuatu yang Xiao Fei dapatkan diberikan olehmu kan? Benar. Kemakmuran keluarga Liu, semuanya ku berikan. Sedangkan kau hanyalah tikus. Su Huai, kau gila. Beraninya kau tidak sopan pada Tuan Muda Su. Kau pikir kau siapa? Apa kau Raja Nin yang cukup kaya untuk menyanyi satu wilayah? Atau dewa perang yang tiada tandingannya? Lilin Fui. Kedua orang itu digabungkan, bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Su Huai, berhentilah bermimpi. Bisakah kau sedikit lebih realistis? Jangan berani-beraninya kamu menindas ayahku. Linger, aku ibu, mengikutinya membuatmu menderita. Ibu sudah menemukan untukmu dokter terbaik di dunia. Kau dan ibu pergi. Tapi ayah sangat menyayangi Linker. Linker tidak mau pergi. Su Huai, jika kau punya sedikit saja hati nurani, kau akan tahu Ling Ar mengikutimu. Dia hanya akan menderita dan hanya akan menjadi bahan tertawaan di antara teman-teman sekelasnya. Liu Zuanfei, kau terlalu sombong. Yang Ling Ar butuhkan adalah kebersamaan, dan kau tidak pernah memberikannya padanya. Su Huai, kalau soal melamun, kau pasti nomor 1. Kekuatan apa yang kau miliki? Tidakkah kau tahu dirimu sendiri? Sampang, keluarga Su dan Liu akan menikah. Maka putrimu akan memanggilku ayam. Xiao Fei, juga dalam genggamanku. Lagi pula, aku akan membiarkan Xiao Fei tahu apa itu pria sejati. Anjing itu untuk menjaga rumah. Jika kau ingin menjadi majikan, hanya ada satu hasil. Dan itu adalah kematian. Su Huai, lepaskan. Xiao Fei, sampah ini benar-benar tidak masuk akal. Aku baru saja bilang, menyuruhnya mengembalikan anak itu kepada kami. Tapi dia, Su Huai, kau benar-benar mengecewakan. Selain tidak kompeten dan pemarah, apalagi yang bisa kau lakukan? Kemampuanku tidak bisa kau ukur. Kau tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membawa Linger pergi. Linger, jangan khawatir. Ibu akan membawamu pulang segera. paman kakak ketiga, orang itu barusan, benar-benar Liu Zuanfei. Mereka benar-benar berani. Biarlah, beritahu semua orang di Jiangchen. Besok, 4 keluarga besar Jiangchen. Upacara Feng Chan. Aku akan hadir secara pribadi. Sesuai perintah Anda. Sesuai perintah Anda. Promosi keluarga Liu ke 4 keluarga besar. Sepenuhnya tergantung pada perkataan Anda. Jika Liu Zuanfei tahu bahwa Feng Chan besok adalah perkataan Anda. Oh ya, paman kakak ketiga. Ayahmu saat ini menunggu balasanmu. Dia sangat berharap Anda kembali. Sekarang keluarga Su tidak punya penerus. Keluarga Su dan aku sudah lama tidak memiliki hubungan. Dimengerti. Kemudian diawasi oleh Anda secara pribadi. Dibangun dengan investasi 100 miliar. Proyek Sakura. Apakah masih harus diberikan kepada keluarga Liu? Menurutku, mereka adalah sekelompok bajingan tak tahu berterima kasih. Dulu, selama perselisihan internal di dalam 4 lautan, aku memimpin orang-orang dari Balai Dewa Langit untuk menumpasnya. Terluka parah dan jatuh di sini. Liu Zuanfei lah yang mengabaikan segalanya dan menyelamatkanku. Dan semua ini, awalnya miliknya. Setelah besok, aku akan impas dengannya. Beberapa tahun terakhir ini, untuk mengkompensasi Liu Zuanfei, Anda diam-diam mendanai keluarga Liu. Itulah mengapa mereka memiliki pencapaian hari ini. Jika, tanpa perlindungan Anda, orang-orang tak berguna di keluarga Liu itu, berapapun yang Anda berikan kepada mereka, itu akan sia-sia. 0101. Aku adalah konstabel ilahi pertama dari Balai Dewa Langit. Mencari seorang penjahat besar. Meminta penangkapan. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Baiklah. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Xiao Fei, selamat atas kebebasanmu kembali. Aku sudah memesan restoran kapal pesiar. Ayo pergi bersama. Ketua Su, kami hanya mitra bisnis. Aku lancang. Kau tahu, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Oh ya, perjamuan besar besok akan menentukan status ekonomimu di keluarga Liu, tapi jangan khawatir.
yang menjadi tuan rumah perjamuan besar besok. Raja Nin adalah teman lama ayahku. Aku akan memperkenalkanmu padanya nanti. Dengan bantuan Raja Nin dan keluarga Su, keluargamu Liu akan pasti berkembang pesat di upacara itu. Pada saat itu, kau juga akan berdiri di puncak karirmu. Apa yang dikatakan Ketua Su itu benar. Masalah besok, tidak boleh ada kesalahan. Kau sudah meninggalkan si tak berguna itu. Kalau begitu, aku berharap kau lancar jaya. Kenaikan pesat. Tapi keluarga Liu masih belum menerima surat undangan. Masalah kecil ini serahkan padaku. Su Huei, jika kau punya saja setengah dari kemampuan Su Ruyuan, kita tidak akan berada di posisi ini hari ini. Bagaimana bisa kau begitu tidak berguna? Halo, Xiao Fei, apakah kau dan orang tak berguna itu sudah bercerai? ya, Sangat bagus. Tanpa beban ini, kita bisa yakin dalam merebut kembali kendali operasi keluarga Liu. Upacara akbar besok tidak boleh ada kesalahan. Jika Anda membuat keluarga Liu menduduki tempat di antara yang baru, 4 keluarga besar Jiangling, Tuan Besar, akan membiarkan Anda menjadi pengambil keputusan sejati. Ling Ir, ibumu dan aku, kemudian akan memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga. jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sangat bagus. Linger, kau akan segera pulang bersama ibu. Tuan muda ketiga, ayahku sedang menempatkan Linger. Dia akan tiba dalam setengah jam. Ketua Liu, pengganggu yang gigi ini, ternyata mengikuti kami sampai sini. Benar-benar tak tahu malu. Aku benar-benar sudah selesai dengannya. Kau pikir kau sudah selesai dengannya? Tapi seseorang tidak berpikir begitu. Sampah, apa yang kau lakukan di sini? Ketua Liu, kami sudah selesai denganmu. Tidak bisakah kau berhenti menjadi seperti anjing kudisan yang terus menempel dan tidak pergi? Apakah kau benar-benar ingin perasaan di antara kalian ternoda seperti kain kotor sebelum kau menyerah? Apakah masih ada perasaan di antara kita? Benar, sampah sepertimu. Matamu penuh dengan kekotoran. Selain menggunakan anak itu untuk mempertahankan Ketua Liu kami, apalagi yang bisa kau lakukan? Bicara, bagaimana kalian berdua bisa menyelinap masuk? Siapa bilang aku menyelinap masuk? Perjamuan akbar ini, hanya mereka yang bernilai ratusan juta yang bisa masuk. Pekerja migran sepertimu. Kualifikasi apa yang kau miliki? Su Huai, ini bukan tempatmu seharusnya berada. Sebelum aku memanggil petugas keamanan dan mengusirmu, cepat keluar. Aku datang ke sini secara terang-terangan dan jujur. Siapa yang berani mengusirku? Terbuka dan jujur. Sampang, kau benar-benar tak tahu malu. Jika buka, karena kerumunan besar ini yang mengalihkan perhatian keamanan. Hanya denganmu, apakah kau pantas berada di sini? Aku tahu orang-orang seperti dia luar dalam. Pengemis, kau tahu. Dimanapun ada banyak orang, disitulah kau muncul. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa saja sebagai sedekah. Apa yang kuinginkan, tidak sanggup kau berikan. Su Huai, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Hari ini sangat penting bagi aku dan keluarga Liu. Apa yang kujanjikan padamu tidak akan berkurang 1 sen pun. Cepat pergi. Nona Liu sungguh murah hati. Sayangnya kau tidak tahu bahwa semua yang kau miliki diberikan olehku. Hanya saja aku enggan mengambilnya kembali. Apa kau harus keras kepala ini? Xiao Fei masih belum melihat bahwa dia hanya serakah tak terpuaskan dan menginginkan lebih. Tidak tahu berterima kasih dan tak tahu malu. Keamanan, tunggu. Su Huai, katakan padaku jujur. Bagaimana kau akhirnya bisa melepaskan ini? Bagaimana kau bisa memberiku anak itu? Kurasa yang tidak akan melepaskan ini adalah kau kan? Nona Liu, jangan coba-coba membuat marah seorang pria yang pernah sangat mencintaimu. Kau harus tahu bahwa kesuksesan keluarga Liu hari ini sepenuhnya berkat dia. Apa yang dikatakan wanita ini benar. Jika aku tidak meninggalkannya saat itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Keluarga Liu awalnya hanyalah keluarga biasa, tidak dikenal siapapun. Tiba-tiba mencapai puncak. Bahkan keluarga Hao Jingning memperlakukan mereka secara berbeda. Tidakkah kau memikirkan mengapa demikian? Tentu saja, itu semua karena aku. Xiao Fei, jangan terlalu naif. Kata-kata orang picik tidak layak disebut. Su Huai, keadaan sudah sampai pada titik ini. Aku tidak punya pilihan selain membongkar kebohonganmu. Hari ini adalah upacara Fengshan bergengsi keluarga Liu. Kau malah muncul saat ini. Mungkinkah kau ingin membuat keluarga Liu jatuh ke jurang? Apa benar begitu yang kau pikirkan? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Ketua Liu, dia hanya memanfaatkan kebaikanmu untuk membenarkan perilakunya yang tercela. Hanya itu saja. Orang sepertinya secara alami rendah dan hina. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia oleh keluarga Su di Haojing diturunkan menjadi putra yang dibuang? Omong-omong soal ini, aku harus menyebutkan sesuatu. Tahukah kau mengapa Su Huai diusir dari keluarga Su? Mengingat kembali saat itu, keluarga Su memiliki 19 jenderal tak tertandingi di dunia. Namun tepat ketika sampai pada cabang ini,
Nasib mempermainkan orang, menghasilkan seorang tak berguna yang lebih buruk dari binatang. Tebak siapa si tak berguna ini? Dia adalah tuan muda ketiga keluarga Su kita. Kamu Su Huai. Tak berguna. Kenapa kau belum mati juga? Sekumpulan tikus dan burung pipit, benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Berdiri di hadapanmu adalah yang tak tertandingi, penguasa Cu Agung. Jalan. Kau berani memukulku. Memukulmu itu masih ringan. Percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu. Kau tak berguna. Kau cukup mampu. Kau cepat sekali berganti ke wanita cantik. Nonang, kulihat kau naik. Jadi aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Tapi aku menasihatimu. Orang-orang tercela itu tak tahu malu. Jangan sampai ditipu uang dan seks. Menangis dan tidak bisa menemukan ayahmu. Buta dan bodoh. Kau tidak mengerti orang di hadapanmu. Dia adalah seseorang yang harus kau hormati seperti dewa. Jika dia dewa, maka aku adalah kaisar langit sialan itu. Apa kau tahu siapa aku? Tidak peduli siapa dirimu. Dibandingkan dengannya, kau seperti semut. Cukup, Su Huai. Kalian semua cepat pergi dari sini. Kalau tidak nanti, aku akan menyuruh petugas keamanan mengusir kalian. Ketua Liu, mengapa kau membuang-buang kata dengan mereka? Keamanan, usir mereka. Siapa yang begitu buta? Tuan kedua Su. Mereka berani memprovokasi bahkan tuan muda keluarga Su. Ini tuan muda kedua Zu. Maafkan ketidaktahuanku. Dua orang ini secara terbuka menghina tunanganku. Aku berunding dengan mereka, dan mereka bahkan memukulku. Benar-benar tidak masuk akal, kakak. Apa latar belakangmu? Tuan kedua, orang ini bernama Su Huai. Seorang pemindah batu bata bal. Apakah namanya ada di daftar tamu untuk perjamuan akbar ini? Dia pasti menyelinap masuk. Perjamuan akbar seperti perjamuan akbar Lintian hari ini. Hanya orang-orang berkuasa dan berpengaruh yang hadir. Bagi orang tak dikenal untuk menyelinap masuk, sangat sulit untuk diperhatikan. Jadi begitu, kau diam-diam menyelinap masuk, dan hanya bersembunyi di sana. Kau benar-benar berani mengangkat tangan dan memukul tuan muda Su kami. Tahukah kau bahwa di perjamuan akbar ini, tamu terpenting kami adalah tuan muda Su. Tuan muda Su, tolong jangan marah. Untuk bajingan seperti dia, kita harus menggunakan metode lama kami. Berlutut. Minta maaf kepada Tuan Muda Su. Jilat lantai sampai bersih untukku. Kalau tidak, aku akan menyuruh seseorang datang dan menghabisinya. Tuan kedua, Su Huai, dia mantan suamiku. Dia memang bodoh dan tidak takut apa-apa. Tolong berikan kelonggaran. Maafkan dia. Su Huai, kenapa kau tidak cepat meminta maaf pada tuan kedua? Minta maaf. Aku khawatir seluruh kliennya tidak akan sanggup menanggungnya. Dari mana datangnya orang kampungan ini? Berani-beraninya begitu sombong. Seseorang yang berani tidak menghormati tuan kedua. Jiang Ling bahkan belum lahir. Apa kau dengar itu? Dia sebenarnya adalah mantan suami Liu Xuanfei. Tapi ketua Liu sangat cantik memukau. Ketua miliarder yang baru dipromosikan. Bagaimana mungkin dia punya suami sebodoh itu? Sungguh nasib buruk. Apakah otakmu penuh kotoran? Seseorang, anjing yang tidak tahu diri ini, seret dia keluar untukku, dan lempar dia ke sungai. Su Huai, apa kau tidak akan meminta maaf? Dalam situasi ini sekarang, aku tidak bisa lagi mengendalikannya. Jika kau masih tidak meminta maaf, kau dan pacar kecilmu tak berguna. Ketua Liu sudah lebih dari murah hati padamu. Kau sendiri yang mencari mati. Jangan salahkan siapa-siapa kalau begitu. Su Huai, dunia kita sudah lama terbalik. Kau tidak punya uang, kekuasaan, maupun orang. Bukankah lebih baik menjadi pengecut dan menyembunyikan kepalamu seumur hidupmu? Kau malah harus menonjolkan diri dan melawanku. Lihat, ini semua orang-orangku. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Apa yang kupikirkan tidak penting. Yang penting adalah kau akan kalah telak. Dasar kura-kura, kau mau berlutut atau tidak? Hidup atau mati? Mana yang kau pilih? Aku akan mengurus seluruh keluargamu. Diberi kelonggaran, malah makin menjadi-jadi. Kau tidak tahu diri. Seseorang, cincang dia sampai berkeping-keping untukku. Cincang dia dan berikan dia makan kepada ikan-ikan di sungai. Aku ingin lihat siapa yang berani. Gadis kecil, hari ini, aku akan memberi muka kepada Tuan Muda Su. Aku tidak memukul wanita, terutama gadis muda, secantik bunga sepertimu. Tapi, jangan paksa aku untuk melanggar aturanku. Begitukah? Kau tidak bisa menyentuhku. Dan kau sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Siapa dia?
Dia adalah satu-satunya di Haojing, dan tiada tanding di seluruh Great Chu. Sungguh konyol. Seorang pekerja konstruksi, tiba-tiba menjadi nomor 1 di dunia. Bahkan novel fantasi pun tidak akan berani menulis seperti ini. Apakah gadis kecil ini aktris yang kau sewa? Akting yang bagus? Ada apa dengan pekerja konstruksi? Orang-orang sepertimu hanya tahu cara menggunakan uang untuk mengukur nilai seseorang. Tapi bagiku, seorang pekerja konstruksi biasa jauh lebih mulia daripada kalian para idiot. Kata-kata orang tak berguna, hanya bisa menipu gadis-gadis kecil. Nora, kau tidak tahu sifat aslinya. Kembali dan tanyakan pada paman-pamanmu. Apa yang terjadi saat itu? Putra durhaka keluarga Su. Orang ini sebenarnya pernah membunuh saudaranya dan merebut iparnya. Putra jahat keluarga Su yang sudah kehilangan semua hati nurani. Jadi dia adalah binatang buas itu. Kau benar-benar binatang itu. Jika aku bilang tidak, apa kau akan percaya padaku? Tak berguna. Masih mencoba berdebat. Tahun itu di Haojing, salju kejam dan angin kencang. Seorang pemuda berusia 15 tahun, berdiri di jenangan darah. Tergeletak di sampingnya adalah mayat kakak tertul dan kedua. Pakaian kedua ipar wanita berantakan. Menangis tak terkendali. Binatang, menceraikanmu adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat. Su Huai, ini 50 juta. Ambil kartu ini. Kembalikan link erku. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di Jiangling lagi. Begitu aku melihatmu, aku merasa jijik. Kau lebih memilih percaya pada sekumpulan hal-hal yang dikatakan anjing gila daripada percaya satu kata pun dariku. Ketua Liu sudah memperlakukanmu dengan kebaikan dan kebenaran yang setinggi-tingginya. Kenapa kau tidak menyingkir? 50 juta. Nona Sulung Liu terlalu murah hati dalam membelanjakan uang. Begitu banyak uang. Bahkan jika kau memberikannya kepada pengemis, itu akan lebih baik daripada membuangnya ke Su Huai. Binatang buas itu. Binatang buas yang membunuh saudaranya dan mempermalukan ipar perempuannya. Bahkan dipotong menjadi 1000 bagian pun tidak akan terlalu banyak. Dia terlalu mudah lolos. Kau bisa pergi jika kau mau. Tapi, kau binatang. Harus berlutut. Makan semuanya sampai bersih. Lalu bersujud kepada Tuan Muda Su. Baru setelah itu aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tuan muda kedua Su, apa kau benar-benar berpikir kau punya modal untuk menekanku? Tentu saja. Kalau begitu aku akan bicara padamu tentang modalku. Aku Zu, telah bercokol di Jiangling selama 40 tahun. Mengendalikan baik dunia bawah maupun dunia legam. 100 miliar ini, Villa Pulau Bunga Sakura, diselesaikan olehku dan keluarga Liu. Bekerja sama. Bahkan jika Raja Nin datang, dia masih harus memanggilku kakak. Aku hanya ingin bertanya padamu. Modalku, apakah itu cukup untuk menekanmu? Jauh dari cukup. Tuan muda kedua Zu, mengapa membuang-buang kata dengannya? Cepat panggil bawahanmu. Bawa dia pergi. Hari ini adalah upacara akbar. Ada banyak tamu terhormat. Sebentar lagi, Raja Nin juga akan datang. Jangan sampai nanti rusak acara baikku. Pengawal. Kurasa kau sudah makan. Nyali beruang dan makan tutul. Tuan muda ketiga adalah tamu terhormat ayahku. Siapa di antara kalian yang berani menyentuh satu jarinya? Keluarga Ninku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Gadis ini adalah orangnya Raja Nin. Apa hubunganmu dengan Raja Nin? Aku Nin Yu. Ayahku adalah Raja Taishan, Nin Chan. Nona sulung keluarga Nin. Kau, Raja Nin adalah kakak sulungku. Dia telah menunjukkan kebaikan padaku. Kami adalah keluarga. Lihat kekacauan ini. Bukan dia, Kang. Berikan aku sedikit muka, Tuan Muda Su, dan masalah ini akan selesai. Baiklah. Sudah selesai atau belum? Itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan. Tuan muda ketiga, tolong katakan sesuatu. Jika kau ingin menyelesaikan ini, bisa saja kau berlutut Sialan. dan jilat sampai bersih. Aku bisa mempertimbangkan untuk menyelesaikan ini. Apa kau gila? Kau sampah. Kau menyuruh tuan kedua berlutut dan menjilat anggur. Orang ini benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya menekan Tuan kedua Zu. Dia hanya mengandalkan Nona muda Nin untuk dukungan. Itulah mengapa dia berani bertindak sembrono. Aku bertanya-tanya, mengapa kau begitu sombong? Jadi begitu, kau sudah menempel pada keluarga Nin. Binatang, aku membiarkanmu pergi barusan. Itu karena aku mempertimbangkan muka Nona muda Nin dan melupakan masalah denganmu. Tapi kau sekarang menginjak kepalaku. Kau pikir kau siapa? Jangan terburu-buru. Aku belum selesai bicara. Jika kau menjilatnya sampai bersih, aku bisa mengampuni separuh nyawamu. Menarik sekali. Binatang kecil ini akan menyebabkan keributan besar. Selanjutnya, tuan kedua akan meledak. Nona muda Nin ini mungkin juga tidak bisa melindunginya. Apa kau belum sepenuhnya sadar? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Dan kau, berlututlah. Merangkaklah di sini sekali. Lalu jelaskan dengan jelas cerita yang baru saja kau buat. Su Huai, apa kau belum cukup membuat masalah? Aku tidak tahu bagaimana kau bisa berhubungan dengan keluarga Nin, tapi karena seseorang tidak keberatan masa lalumu, kau seharusnya bersikap baik saja. Nona Liu, kurasa kau salah paham. Perjamuan besar ini secara khusus diatur oleh keluarga Ninku untuk tuan muda ketiga Su. Jangankan dia menyuruh anjing berlutut, bahkan jika dia membunuh, dia bisa saja membunuh. Nin Yu, aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Aku tidak akan meladenimu.
Tapi jika kata-kata seperti itu didengar oleh Raja Nin, hati-hati, dua keluarga kita. Hubungannya bisa rusak. Begitukah, Ayah? Ayah, kau dengar semuanya barusan kan? Jeti, bagaimana pendapatmu? Ayahku berkata, dia akan segera menarik investasi di keluarga Chu. Selain itu, di bawah nama grup Tianqiong, keluarga Chu akan masuk daftar hitam. Nona muda Nin, kau pasti bercanda kan? Dalam 1 jam, keluarga Chu akan disingkirkan dari Jiangling, dan kau akan menjadi cacat. Raja Nin adalah kakak laki-lakiku. Berdasarkan senioritas, kau seharusnya memanggilku paman kedua. Paman kedua salah barusan. Aku minta maaf padamu atas kekasaranku. Dan kau, sampah ini. Su Huai, aku minta maaf. Apakah itu cukup? Keluarga Nin membesarkanmu selama 3 tahun, hanya agar kau bisa berdiri di sini dan berbicara padaku. Berlututlah. Ya, keponakan. Bukankah paman melakukannya demi kebaikanmu sendiri? Berandalan ini, dia lebih buruk dari babi dan anjing. Dia, biarkan aku memberitahumu. Aku benar-benar takut. Dia mungkin menyakitimu di masa depan. Bodoh buta. Bahkan sekarang, kau tidak tahu cara bertobat. Nonanya, tuan muda kedua Zhu tidak salah. Dia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Kau tidak mengerti sampah ini. Jadi, itu sebabnya kau tertipu. Ya. Nona Sulung Zhu, terima kasih sudah repot-repot. Maksudmu bahwa aku salah? Nonanya, aku juga punya saham di grup Tianqiong. Sepertiga saham grup Zhu. Biar aku beritahu. Hari ini, aku di sini. Kau tidak bisa menyentuh tuan muda kedua Zhu. Seorang putra angkat dengan nama keluarga yang berbeda juga menganggap dirinya tuan dari keluarga Su, dan tuan yang sebenarnya sedang berdiri di sini sekarang. Kau membicarakannya. 10 tahun yang lalu, dia diusir dari keluarga Su. Sekarang, dia hanya anjing liar. Siapa majikan dan siapa anjingnya akan segera terungkap. Apa kau yakin? Kau ingin melawanku? Kau salah. Kaulah yang tidak pantas untuk bersaing dengan tuan muda ketiga. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat tuan muda ketiga keluarga Sumu. Orang macam apa dia sebenarnya? Penjaga. Siap? Apakah sesuatu bernilai 100 juta? Aku memberimu 2 pilihan. Pertama, kau berlutut dan memohon padaku. Aku bisa memberikannya padamu. Kedua, aku akan menyuruh bawahanku menghancurkanmu sampai mati. Bagaimana, Sampar? Pilih. Tuan muda Su mungkin sedikit terlalu mewah dengan tawarannya. Pertanyaan pilihan ganda yang begitu sederhana. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang harus dilakukan. Ambil uangnya dan pergi. Menggunakan 100 juta untuk memecat sampah ini. Aku tidak salah dengarkan. Kurasa, jangankan berlutut, bahkan melayani tuan muda Su sebagai anjing seumur hidup, maka Su Huai tidak akan ragukan. Sampang, aku sudah memberimu cukup. Sekarang aku bertanya padamu, siapa tuannya? Siapa anjing di sini? Su Huai, tujuanmu sudah tercapai. 100 juta, sesuai keinginanmu. Apa aku begitu tidak berharga di matamu? 100 juta cukup untuk membuatku menundukkan kepala. Kau Sampar, apa kau tahu mengapa aku begitu murah hati padamu? Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa aku tuan muda Su adalah nomor 1 di dunia. Untuk menghancurkan semut sampai mati, aku bisa menggunakan 100 juta. Aku akan menawarkan 1 miliar untuk membeli nyawamu. Apa aku tidak salah dengar? Jika kau bisa menghasilkan 1 miliar, aku akan berada di bawah belas kasihanmu. Jika dia bisa memberikan 1 miliar, aku akan menjadi cucunya seumur hidup. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dalam 1 menit, kirimkan 1 miliar tunai. Waktuku sangat berharga. Kau menunda-nunda seperti ini. Tidak lebih dari mencoba mencari simpati. Sayang sekali, tidak ada seorang pun di sini yang bersimpati padamu. Su Huai, aku tahu bahwa kita bercerai adalah pukulan besar bagimu. Tapi kau harus tahu tempatmu. Kita berdua tidak pernah berasal dari dunia yang sama. Dan akhirnya tidak akan bersama juga. Kau melawan naga dan menantang harimau. Pada akhirnya, kau hanya bisa mati tanpa tempat pemakaman. Kau tidak akan berlutut. Baik, aku umumkan. Sandiwara ini sudah berakhir. Tuan muda kedua Zhu, aku lelah bermain. Lakukanlah. Seseorang. 1 miliar uang hadiah telah tiba. Tuan, 1 miliar tunai. Tidak sepeser pun lebih. 1 miliar tunai. Dan itu dolar AS. Ini jauh lebih murah hati daripada tuan muda Su. Ini uang sungguhan. Uang sebanyak itu, dari mana kau mendapatkannya? Aku merebutnya. Su Huai, kau, 1 miliar dolar AS sudah tiba. Kalian berdua, bertahanlah sendiri. Benar-benar tidak berguna. Ingin aku menjadi anjing. Hanya kalian, mimpi saja. Seseorang
Pergi dan tangkap mereka semut. Cu kedua, itu satu hal jika kau tidak mengakui kekalahan. Tapi sekarang kau berani menggigit tuanmu. Apa kau bosan hidup? Nona Nien, demi seorang pria tampan, kau berani memotong jalan hidupku. Hari ini, aku pasti akan membunuhnya dulu, lalu meminta maaf kepada Raja Nin. Bagaimanapun juga, semua ini, itu demi kebaikanmu sendiri. Kenapa kau tidak menyerah? Pergi dan jatuhkan dia. Raja Nin telah tiba. Kakak sulung, anjing ini, dia membuat keributan besar di ala perjamuan. Dan dia bahkan punya niat buruk terhadap putrimu. Aku baru saja akan memberinya pelajaran untuk melampiaskan kemarahan kita demi keponakan kita. Anjing itu, apakah kau membicarakan dia? Tentu saja, kakak sulung. Dia adalah orang buangan dari keluarga Su. Melakukan dosa-dosa yang tak terampuni. Dan sekarang dia menipu Nona Nien. Bahkan, melukai Tuan Muda Su. Aku baru saja akan melumpuhkannya dan melemparkannya ke sungai untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Tuan Muda kedua Su benar. Sampah ini secara terang-terangan mengganggu tunanganku. Jadi, aku masih menasihati putri terhormatmu untuk menjaga jarak yang sopan. Kakak sulung, jika kau merasa bahwa aku menangani masalah ini dengan tidak pantas, aku akan menangkap anggota keluarga mereka, semuanya, dan menyiksa mereka dengan kejam. Apa maksudmu? Kau masih ingin menyentuh keluarganya? Tolong jangan salahkan aku karena kejam. Untuk menghadapi sampah tak berguna seperti ini, kau harus menginjak-injak mereka untuk menghilangkan masalah di masa depan. Makhluk buta. Sepertinya, melarang keluarga Zumu benar-benar terlalu lunak. Kakak sulung, aku juga berpikir demi Nona Nien. Orang bejat seperti Su Huai harus dimusnahkan. Jika tidak, dia pasti akan membahayakan keluarga Nien. Penjaga, usir keluarga Su. Kezijian, patahkan kaki Su kedua, tenggelamkan dia di kolam. Apa? Kakak sulung, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Kakak sulung, aku sudah mengikutimu selama 20 tahun. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Paman Nin, demi kau dan ayahku, yang merupakan kenalan lama, bisakah kau menunjukkan kelonggaran kepada garis keturunan keluarga Su? Karena si tidak berguna ini, kita telah membuat segalanya begitu tidak menyenangkan. Itu akan sangat memalukan. Makhluk macam apa kau ini? Kau berani mengklaim hubungan denganku. Dan kau sudah mengikutiku selama 20 tahun. Kau seharusnya tahu watakku. Apa kau tahu siapa dia? Apa kau tahu posisi apa yang dia pegang di Chu Agun? Aku tidak tahu. Dia pernah sangat mulia. Tapi sekarang, dia hanya sampah pengecut. Apa yang kau pikirkan? Hanyalah identitas yang paman ketiga remehkan di masa lalu dan buang. Aku khawatir jika aku mengatakannya. Setiap orang dari kalian akan kehilangan jiwa dan keberanian kalian. Su Huai punya identitas kedua. Aku mengerti sekarang. Kakak sulung, jadi Diu dan Nonanya sudah bersama sejak lama. Junior ini buta dan tidak mengenalinya. Ini adalah menantu keluarga Nin kita. Aku akan pergi dan meminta maaf padanya sekarang. Sudah terlambat. Kemari, seret Tuan Muda Zu kedua ini keluar. Kakak sulung, aku salah. Kakak sulung, jangan seperti ini. Kakak sulung, Su Huai, Tuan Muda kedua Zu, bagaimanapun juga adalah saudara Raja Nin. Dengan melakukan ini, apa kau tidak takut bawahannya akan memusnahkanmu? Sekarang giliranmu. Su Huai, kau telah naik ke putri keluarga Nin dan memiliki Raja Nin sebagai pendukung. Kau memang memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini. Tapi sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Kau hanya menantu numpang. Bertarung denganku, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Su Huai, Tuan Muda kedua Chu adalah bangsawan Jiangling. Kau harus menghukum mati dia. Perilakumu yang meminjam kekuatan orang lain untuk bertindak seperti pahlawan sendiri, itu terlalu menipu diri sendiri. Bahkan Tuan Muda kedua berkata untuk melepaskanmu. Tuan Muda Su juga berkata untuk menunjukkan kelonggaran padamu. Su Huai, kau harus berhenti sekarang. Hak apa yang kau miliki untuk menyuruhnya berhenti? Raja Nin, keluarga Liuku, sebagai salah satu yang baru, 4 keluarga besar Jiangling, baik di masa lalu maupun sekarang, aku berhak menasihati Su Huai untuk mencegahnya melakukan kesalahan demi kesalahan. Itu tidak terlalu berlebihan kan? Raja Nin, aku lupa memperkenalkanmu. Ini tunanganku, dari keluarga Liu. Dia adalah tamu paling terhormat di upacara akbar ini. Bajingan kau, hak apa yang kau miliki untuk mewakili keluarga Su? Ketua Liu, gelar 4 keluarga besar. Seseorang bisa memberikannya, seseorang juga bisa mengambilnya kembali. Raja Nin, apakah kau mencoba untuk melawan keluarga Su kami? Melawan keluarga Su? Apa yang harus kutakutkan? Tuan besar sudah tua. Urusan sepele keluarga Su, semuanya diurus olehku dan ayahku. Tamparanmu ini menampar wajah keluarga Su kami. Tidakkah kau takut keluarga Su akan membalas nanti? Putra angkat keluarga Su. Sangat bagus. Apa kau percaya aku bisa melumpuhkanmu sekarang juga? Apa maksudmu? Kau ingin melawan keluarga Su, begitukah?
Akan ku beritahu. 2 pukulan yang kau berikan padaku itu, aku pasti akan membalasnya. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Sampang, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Hari ini, demi Raja Nin, aku akan melepaskanmu. 3 hari dari sekarang, aku akan membawa bawahan ke untuk mengambil mayatnya. Aku harap emosimu sebesar mulutmu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Terima kekalahan. Setelah berjudi, aku akan menyuruh mereka memberimu pelajaran. Aku bilang, 1 miliar untuk membeli nyawamu. Aku bisa memberimu diskon. Aku akan mematahkan 3 jarimu dulu. Dasar binatang, keluarga Su kami tidak akan mengampunimu. Su Huai, Tuan Muda Su adalah keluarga Su dari Haojing, satu-satunya pewaris. Kau tidak bisa melukainya. Jika kau melakukan ini, kau akan mendatangkan masalah pada dirimu sendiri. Keluarga Su tidak punya siapapun yang pantas. Babi dan anjing bertingkah seperti beruang. 10 tahun yang lalu, Tuan Besar menunjukkan kelonggaran dan mengampuni nyawa anjingmu. Sekarang, keluarga Su diurus oleh ayahku. Jika kau berani menyentuhku, aku akan mencabik-cabikmu. Aku menantikannya. Sampang. Liu Zuanfei, bukankah kau ingin tahu mengapa aku datang ke sini hari ini? Kalau begitu, akan kuberitahu sekarang. Keluarga Liu berutang statusnya saat ini, sepenuhnya karena dukungan finansial rahasiaku. Dan semuanya yang telah kulakukan hanyalah untuk membalas kebaikan dari masa lalu. Sekarang aku mengumumkan bahwa Villa Pulau Sakura, senilai 100 miliar di bawah grup Tianqiong, akan dialihkan atas nama Liu Zuanfei. Mulai sekarang, kita impas. Sampang, hak apa yang kau miliki untuk memerintah Tianqiong? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah kepala keluarga Su? Kau benar. Orang ini memang kepala keluarga Su. Su Ruiyuan. Kau mungkin tidak tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, Tuan Besar keluarga Su sudah mengalihkan sepertiga saham grup Tianqiong kepada paman ketiga. Sayangnya, paman ketiga tidak peduli. Kakak tidak mungkin memanjakan berandal ini. Su Huai, apakah kau benar-benar kepala keluarga Su? Apa kau percaya sekarang? Aku. Xiao Fei, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanyalah bajingan tak tahu malu. Berisik sekali. Seseorang, potong lidahnya. Hentikan. 4 keluarga besar Jiangling menyapa Tuan Muda Su. Luhun, Shouguan, Dianfei. 4 keluarga besar Jiangling menyapa Tuan Muda Su. Kau akhirnya tiba. Dokter, balut Tuan Muda Su. Raja Nin, mohon tenangkan amarah Anda. Tuan Muda Su ini adalah pewaris sah keluarga Su Haojing. Untuk sampah ini, Anda mempermalukannya seperti ini. Ini benar-benar tidak adil. Keluarga Ye saya, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar Jiangling, tidak setuju. Su Huai hanyalah seekor semut. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Su, seorang bangsawan dari Haojing? Raja Nin, mohon pertimbangkan kembali. Jika Raja Nin bersikeras untuk melumpuhkan Tuan Muda Su, maka Anda harus menghapus kami dari daftar terlebih dahulu. Jika tidak, akan sulit bagi kami, 4 keluarga besar Jiangling, untuk menjelaskan diri kami kepada Tuan Besar Su. Ini sama saja dengan kematian. Kurang ajar. Kalian beberapa orang mencoba menekan saya dengan Tuan Besar Su. Kami tidak berani. Kami tidak berani. Kami tahu bahwa Raja Nin adalah kerabat kerajaan, dan tentu saja tidak akan berani lancang. Tapi kami tetap perlu mengingatkan Anda. Su Ruiyuan adalah kepala keluarga Su generasi berikutnya. Kami tidak ingin menyinggung Anda, Tuan, tapi juga tidak ingin menyinggung keluarga Su. Anda masih ingin melindunginya, benarkah? Raja Nin, mohon tenangkan amarah Anda. Kami memang di sini untuk melindungi Tuan Muda Su, dan untuk bertindak atas namanya. Keluarga Ye hampir tidak bisa mewakili 4 keluarga besar Jiangling untuk berbicara. Su Huai memperlakukan Tuan Muda Su seperti ini. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Saya menyarankan Anda untuk merangkak patuh sekarang, dan biarkan Tuan Muda Su berurusan dengan Anda. Jika tidak, saya akan memastikan Anda kehilangan kepala. Su Huai, bukankah kau sangat sombong? Hari ini aku akan merobek topengmu, dan membiarkan semua orang melihat. Ikan busuk macam apa kau ini? Sekarang 4 keluarga besar semuanya ada di sini. Coba saja kau bergerak sedikit. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Besar. Akan menjadi hari kematian gadis kecil bisu itu. Su Huai, Anda benar-benar berani memperlakukan Tuan Muda Su seperti ini. Anda mencari mati. Su Huai, apakah kamu gila? Raja Nin, bahkan jika Su Huai ini adalah menantu Anda seharusnya tidak membiarkannya bertindak sembrono seperti ini. Pertama, dia membuat Tuan Muda kedua Su berlutut. Sekarang dia melumpuhkan Tuan Muda Su. Dia menantang batas kesabaran kami. Raja Nin, hari ini Anda tidak bisa melindunginya. Dasar bodoh buta. Apalagi melumpuhkannya. Bahkan, jika dia membunuhnya, apa masalahnya? Kalian beberapa orang, apakah kalian benar-benar ingin, demi seekor anjing, melangkah maju?
Kalian benar-benar bosan hidup. Raja Nin, bukan itu maksud kami. Tapi dia melukai Tuan Muda Su. Kami harus menyelesaikan masalah ini. Penjelasan seperti apa yang kau inginkan? Tidak ada yang lain yang diperlukan. Setidaknya kedua lengan Anda ini harus ditinggalkan kan? Apakah ada cara lain selain ini? Ada. Tinggalkan nyawa Anda. Baiklah. Gelar menantu ini juga diberikan kepada Anda oleh Raja Nin. Suatu hari ketika Nona Nin bosan bermain dan mengusir Anda, meninggalkan kedua lengan ini hari ini, sudah membiarkan Anda lolos dengan mudah. Anda hanyalah boneka tali. Ketika Tuan Anda bosan bermain dengan Anda, mereka akan meninggalkan Anda. Saat itu, Anda akan benar-benar terekspos dan menyedihkan. Jangan sebutkan kedua lengan Anda itu. Bahkan nyawa seluruh keluarga Anda tidak akan bisa melindungi. Aku memberimu kesempatan untuk penebusan. Sebaliknya, kau mengancamku. Ini bukan ancaman. Ini adalah kebenaran. Aku mengerti. Kau tidak bisa diselamatkan lagi. Mengapa begitu sulit bagimu untuk mengakui kesalahanmu? Kau di depan begitu banyak orang sedang pamer. Aku tahu maksudmu. Kau hanya ingin memberitahuku betapa cerdas dan mampunya dirimu kan? Tapi sudahkah kau mempertimbangkan perasaan Linger? Jika dia tahu bahwa ayahnya adalah bajingan dan berandal, dia akan sangat putus asa. Liu Zuanfei, keluargamu, keluarga Liu, bisa masuk gerbang utama ini sepenuhnya berkat satu kata dariku. Kau tahu? Dalam SEKEJAPN mata, mereka semua akan tunduk padaku. Hanya dengan satu kata dari Anda, jangan membuat saya tertawa. Mengapa Anda tidak mengencingi diri sendiri? Dan bercerminlah baik-baik. Anda pikir hanya karena Anda merangkak masuk melalui lubang anjing dan berganti dengan setelan baju baru sewaan, Anda bisa seperti kami. Di mata saya, Anda bahkan tidak dianggap badut. Apakah kau harus membuat semua orang menjadi musuh? Tidak bisakah kau memikirkan Linger? Dia terlahir tuli dan bisu. Dia sudah cukup menyedihkan. Apakah kau masih ingin dia kehilangan ayahnya? Ambillah cek kosong ini. Berapapun yang kau isi, aku, Liu Xuanfei, sanggup membayarnya. Liu Zuanfei. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, dan kau masih begitu keras kepala. Apakah aku keras kepala? Atau kau yang tidak masuk akal? Aku tidak tahu. Metode, keji dan kotor apa yang kau gunakan untuk mendekati keluarga Nin? Apakah saat kita pertama kali bertemu dan saling mengenal, itu juga sengaja kau rancang? Hari ini adalah hari upacara besar keluarga Liuku. Sekarang jadi seperti ini. Apakah ini hadiah yang kau berikan padaku? Baiklah. Aku akan memberitahumu sekarang, mengapa di Pulau Bunga Sakura ini 2000 bunga sakura ditanam. Itu hanya karena satu kalimat yang kau ucapkan saat itu. Bunga-bunga bermekaran di jalanan. Kau boleh kembali perlahan. Kau membohongiku selama 3 tahun, tanpa satupun penjelasan, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Kau tidak tahu bahwa dalam 3 tahun terakhir ini, setiap menit dan setiap detik, aku memikirkan, apalagi yang bisa kulakukan untukmu. Belum lagi, dukungan penuhku untuk keluargamu, keluarga Liu. Hanya perjamuan agung Lintian ini. Semuanya disiapkan untukmu. Namun kau menghinaku, membenciku, kau meremehkanku, dan membuangku seperti sampah. Adapun Ling En, apakah kau pernah memenuhi kewajibanmu sebagai seorang ibu? Kau sama sekali tidak pantas memilikinya. Ketua Liu, tidak setiap wanita seberuntung dirimu. Aku akui, aku selalu mengagumi Tuan Muda Su. Tapi aku bertanya, di dunia ini, wanita mana yang tidak mendambakan orang kuat seperti dia? Namun kau sama sekali tidak menyadarinya. Kau masih tidak percaya sekarang. Mimpimu terlalu tidak nyata. Hiduplah di masa sekarang. Jangan membuat Nona Nin begitu baik padamu dan masih enggan membantumu. Sebenarnya, mereka semua sangat murah hati. Selama kau meminta maaf dan mengakui kesalahanmu, mereka akan memaafkanmu. Ketua Li, mohon pengertiannya. Kami semua melakukan ini demi Raja Nin. Itulah sebabnya kami telah bersabar berkali-kali. Meskipun angsa tidak bersaing dengan burung pipit, tapi dia melukai Tuan Muda Su. Keadilan ini, kita pasti harus membalasnya, bukan? Bagaimanapun, saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini. Ketika keluarga Nin meninggalkannya, itu akan menjadi hari kematiannya. Hari ini, kami hanya menginginkan kedua lenganmu. Suatu hari, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka itu akan tidak diketahui. Kau dengar itu? Anjing-anjing dan babi-babi ini ingin membunuhku, dan kau masih ingin aku menyerah. Menyerah melawan. Bukankah kau sendiri yang menyebabkan ini? Awalnya, Ketua Su sudah memberimu jalan keluar, tapi kau bersikeras melawannya. Sedangkan untuk Tuan Muda kedua, awalnya kau bisa saja hanya meminta maaf, tapi kau malah memukulinya dengan parah. Bahkan orang-orang dari 4 keluarga besar, kau bahkan tidak peduli. Liu Zuanfei. Apakah kau buta atau tuli? Apa sebenarnya yang kulakukan salah?
yang membuatmu begitu salah paham padaku? Meskipun kau sangat marah, mereka menyinggungmu, tapi kau tidak bisa, di depan begitu banyak orang, membuat mereka kehilangan muka. Tidakkah kau mengerti prinsip ini? Maksudmu siapapun yang kuat itu benar. Siapapun yang punya uang bisa melakukan apapun yang mereka mau. Apalagi? Jadi kau percaya mereka. Satu kata omong kosong dari mereka. Kau anggap sebagai kebenaran yang mendalam. Aku bilang aku tak tertandingi di Ciu Agung. Kau justru menganggapnya omong kosong. Bagus sekali. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Aku akan membuktikannya padamu sekarang. Kamu, menantu yang rendah hati. Mengapa kamu berpura-pura menjadi nomor 1 di dunia, tanpa dukungan keluarganya? Kamu, hanyalah seekor semut. Jika kau ingin bermain, aku akan menyelesaikannya. Dalam 2 menit, keluarga Zhou, Lu, dan Ye, tidak peduli seberapa kuatnya, akan dihapus dari daftar. Siapkan juga 3 peti mati lagi untuk mengukur mereka. Saya telah mendominasi sampai sekarang, kecuali Pak Tua Su dan Raja Nin. Berani berbicara padaku seperti ini. Kamu adalah yang pertama. Apakah kamu pikir kamu lebih mulia dari mereka? Tidak akan ada orang seperti itu di dunia ini. Grup show saya telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun. Sekarang adalah salah satu 4 keluarga besar Jiangling. Kamu ingin menjatuhkanku hanya dengan 1 panggilan telepon. Nah, kamu benar-benar membual sekarang, bukan? Raja Nin menyayangi putrinya, memberikan segala macam perhatian kepada menantu yang tinggal serumah. Tapi dia tidak akan mengorbankan semua yang berkuasa dan kaya di Jiangling. Orang miskin yang baru kaya, mengira mereka luar biasa. Sayangnya, kesabaran Raja Nin terbatas. Tidak akan membiarkannya bertindak sembarangan. Tunggu saja dan lihat, dia akan menunjukkan warna aslinya. Ayah, jika mereka terus main-main seperti ini, cepat atau lambat mereka akan melibatkan keluarga Nin kita. Apel. Pasar saham keluarga Ye jatuh. Rekening bank disita. Saya bangkrut. Tidak mungkin. Seluruh Jiangling. Siapa yang bisa menyentuh keluarga Ye saya? Tidak mungkin si tidak berguna ini. Hai, Pak Tua 6. Apel, mal keluarga show saya ditutup. Apa yang dilakukan orang-orang pengadilan di sini? Saya terlibat dalam operasi ilegal. Mereka ingin menangkap saya. Apa katamu? Kejahatan ekonomi. Saya dicari. Keluarga lu juga bangkrut. Saya tidak bermimpikan. Raja Nin, lihat, demi bertahun-tahun saya melayani keluarga Su. Mohon berbesar hati, selamatkan hidup saya. Saya tahu, semua ini adalah perbuatanmu, Raja Nin yang melakukannya. Saya tahu si tidak berguna ini. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak kekuatan? Raja Nin sangat protektif terhadap putrinya. Meskipun Su Huai hanyalah anjing keluarga Raja Nin, tapi Raja Nin juga akan mengejar ini. Sepertinya Raja Nin mulai serius. Raja Nin, kamu, demi seorang menantu saja, apakah kamu memutus jalan hidup kami seperti ini? Raja Nin, saya tahu saya salah. Kamu selamatkan kami, keluarga Shaw. Bodoh, sandiwara konyol. Pangeran ini bahkan tidak bisa mempertahankan rakyatnya sendiri. Jika saya jadi kamu, sebelum paman ketiga mengamuk. Cepatlah keluar. Paman ketiga. Raja Nin, ini tidak benar. Dia hanya seorang menantu. Kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Kamu salah orang kan? Dia hanya orang buangan dari keluarga Su. Seorang pria yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Dia hanyalah sampah. Patriark, seseorang di luar mengirim 3 peti mati. Pelayan Ye. Mengatakan itu disiapkan untukmu. Raja Nin, ini tidak benar, ini tidak benar. Saya sudah berlutut padamu. Kamu tidak bisa, karena seorang menantu memusnahkan kami semua. Ini tidak adil. Pengawal, idiot ini terlalu banyak bicara. Seret dia keluar dan kubur dia. Tunggu. Sepertinya mereka belum cukup bersenang-senang. Mari kita lanjutkan. Paman ketiga, saya gagal mendisiplinkan mereka dengan benar. Bagaimana kalau saya? Sejak kapan kau jadi banyak bicara? Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar berani menyentuh Raja Nin. Siapa Raja Nin? Dia benar-benar berani memukulnya. Aku takut seluruh klannya akan menderita. Paman ketiga, saya tahu saya salah. Dasar bajingan. Tahukah kamu melakukan kejahatan sebesar itu. Raja Nin adalah pilar negara. Seluruh Jiangling kami bergantung padanya. Kamu benar-benar berani memukulnya. Apakah kamu tidak takut seluruh klanmu akan dieksekusi? Hari ini, bahkan jika saya, mempertaruhkan segalanya, saya akan mengeksekusi orang bodoh buta ini. Di tempat, saya tidak bisa membiarkan badut sepertimu membuat masalah lagi. Bajingan, aku akan membunuhmu. Cukup diam, bodoh. Ayah, kesalahan dalam masalah ini ada pada kita sejak awal. Lagi pula, Balai Dewa Langit paling takut runtuh, dan jasa-jasa yang membayangi Tuan. Ayah tahu. Paman ketiga.
Lin Chen tahu aku salah. Aku salah menggunakan bawahan. Berkali-kali. Lagi dan lagi. Aku tidak bisa lari dari kesalahan. Aku hanya bisa memotong satu lengan. Untuk menebus dosaku. Raja Nin. Siapa sebenarnya Su Huai? Raja Nin ini tidak hanya berlutut padanya, tapi juga memotong lengannya sendiri. Ini tidak dapat ditoleransi oleh prinsip-prinsip langit. Beberapa tokoh terkemuka di istana saat ini, kecuali yang satu dari Balai Dewa Langit itu. Mungkinkah dia yang dari Balai Dewa Langit? Tidak mungkin. Dewa Perang dari Utara, Li Lingfu, masih memimpin pasukan ke utara. Bukan dia. Lagi pula, Raja Nin dan Li Lingfu. Mereka adalah mahkota kembar Cho Agung. Bagaimana mungkin dia berlutut padanya? Bangun. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang, aku punya hak untuk berunding denganmu kan? Keadaan sudah sampai seperti ini. Mengapa tidak habis-habisan saja? Semua teman terhormat dari Jiangling yang hadir di sini. Jika bibir hilang, gigi akan kedinginan. Keluarga Ye kami, sebagai keluarga Jiangling, terbesar, kontribusi yang telah kami berikan kepada semua orang selama bertahun-tahun. Juga jelas bagi semua orang kan? Jika keluarga Ye kami tiada, maka mereka yang mengikuti dan menghilang adalah keluarga Shan, keluarga Li, keluarga Wang. Setiap orang yang hadir, kalian mencari kematian kalian sendiri. Raja Nin, kami berurusan dengan masalahnya, bukan orangnya. Karena bocah Su Huai ini tidak memberi kami jalan keluar. Maka hari ini, di sini, aku akan membuat sumpah militer. Aku akan mengerahkan seluruh sumber daya keuangan keluarga Ye untuk membunuh Su Huai ini. Apa yang dikatakan kepala keluarga Ye tidak tanpa alasan. Jika bibir hilang, gigi akan kedinginan. Siapa paman ketiga? Kami tidak mengenalnya. Tidak peduli seberapa kuat dia. Dia tidak bisa berbuat sesuka hati di Jiangling. Dengan keluarga Yi di sini, kita bisa mendapatkan lebih banyak uang. Apa yang bisa Su Huai berikan kepada kita? Keluarga Yi dalam masalah. Bagaimana mungkin keluarga Luku hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Su Huai, kau sampan. Beraninya kau datang ke Jinlin untuk membuat masalah. Apa kau benar-benar berpikir 4 keluarga besar kami mudah ditindas? Keluarga Shouku bersedia membantu keluarga Ye. Bukankah dia hanya orang kaya baru? Sekarang setelah 4 keluarga besar kami ada di sini, lupakan hari lain. Hari ini aku akan mengambil nyawa anjingmu dan kami. Lumpuhkan dia, lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia, lumpuhkan dia. Su Huai, jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena Raja Nin mendukungmu. Semua orang yang hadir di sini hari ini mewakili Jiangling, kota Jiangling kami. Apakah itu cukup untuk menghancurkanmu? Tidak buruk, Jiangling harus dirombak. Ketua Liu, sebagai anggota baru yang dipromosikan dari 4 keluarga besar, tidakkah kau akan maju dan mundur bersama kami? Su Huai, aku tidak peduli siapa dirimu. Kau harus menundukkan kepalamu pada mereka sekarang. Kau harus berhenti. Aku bertanya padamu, jika aku sudah lama berdiri di puncak-puncak awan, tak tertandingi oleh siapapun, apakah kau masih akan menceraikanku? Sampar, aku tidak peduli siapa kau. Berikutnya, kau akan menjadi mayat yang tidak dipedulikan siapapun. Ketua Liu muda dan cantik, jika suatu hari dia tidak lagi bersamamu, apakah kau akan menjadikannya janda? Tidak peduli siapa dirimu. Aku hanya ingin memberimu sebuah nasihat. Kau harus menundukkan kepalamu sekarang. Mengapa aku harus menundukkan kepala? Di mana letak kesalahanku? Terlebih lagi, jika aku menundukkan kepala pada mereka, apakah mereka akan melepaskanku? Atau kau mengatakan, kau juga berharap aku menghilang? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Apalagi gerombolan ini. Bahkan, jika benar-benar ada sebuah kota, itu tidak bisa menekanku. Kau bahkan tidak menyadari bencana sudah dekat. Baiklah, kalau begitu, maka aku sekarang akan membiarkanmu merasakan akibatnya. Hari ini, keluarga Yi yang pertama memotong jalan mundur mereka, dan keluarga Lu di dalam dan di luar Jinling memotong jalan mereka untuk bertahan hidup. Keluarga Shouku bersedia membayar penuh biayanya untuk mengirimnya ke kuburan. Lumpuhkan dia, lumpuhkan dia. Sumpah kesetiaan ini bernilai 800 juta. Sebaiknya kau menyimpannya baik-baik. Mungkin di jalan menuju mata air kuning, seseorang bahkan akan menunjukkan jalan untukmu. Kau pikir 800 juta saja bisa menekanku? 800 juta. 800 juta tidak cukup. Cukup untuk membuat semua orang di Jinglin dari atas sampai bawah. 800 juta ini untuk mengantarmu pergi. Itu sudah memberimu kehormatan terbesar yang akan kau dapatkan dalam hidup ini. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kau yakin ingin mempertaruhkan segalanya untuk seekor anjing? Ya, kami. Tentu saja. Hari ini, kau pasti akan dieksekusi. Su Huai, kau samut. Kau ingin melawan surga. Kau pasti akan mati. Su Huai, kau lihat sekarang kan? Orang-orang sejenis akan berkumpul bersama. Orang dinilai dari pergaulan mereka. Kau sendirian, kau tidak bisa melawan mereka.
Meskipun kau benar, dan mereka salah, lalu kenapa? Kau akhirnya mengakui kesalahannya bukan padaku. Jadi apa? Hasilnya tidak akan berubah bagaimanapun juga. Tidak ada benar atau salah di dunia ini. Hanya ada cara. Dan kekuatan. Tidak berguna. Terimalah saja nasibmu. Apakah ini yang kau sebut kekuatan? Perjamuan Akbar Lintian tempat kekuatan mengalir dan berkumpul. Ayahku dan aku, bersama 100 orang kaya, membuatmu tidak punya jalan keluar. Inilah kekuatanku. Tidak berguna. Apa kau takut? Apa kau pikir? Kami hanyalah orang-orang kecil yang tidak penting. Keluarga Lu dan keluarga Ye adalah sekutu. Maaf, kau tidak akan jatuh selama kami di sini. Kampungan, apakah kau akan mengurus ini sendiri? Atau haruskah kami membantumu? Tidak perlu. Beritahu Departemen Keuangan Grup Tianqiong untuk memasukkan semua orang di daftar yang kukirim ke daftar hitam. Kau masih berpura-pura sekarang. Kau bisa menghubungi Departemen Keuangan Grup Tianqiong. Kurasa paling-paling hanya menelepon bagian layanan pelanggan mereka saja. Jadi kau juga tahu bahwa bos utama di balik keluarga Yi kami adalah keluarga Su. Apakah itu Grup Tianqiong? Grup Tianqiong di Haojin memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan Raja Nin hanyalah salah satu agen mereka. Dan mereka didukung oleh Balai Dewa Langit. Dalam 10 tahun terakhir, pemimpin balai tidak pernah muncul. Semua asosiasi bisnis di Jianglin dan perusahaan grup berasal dari Tianqiong Capital. Dengan perlindungan Balai Dewa Langit, inilah kekuatan kami. Kalian anjing-anjing buta. Tuan Muda Su justru adalah pemilik grup Tianqiong. Ayah, jika mereka ingin mencari mati, biarkan saja. Sandiwara ini harus berakhir. Apel. Perusahaan kami telah ditutup. Pabriknya bangkrut. Manajemennya ditangkap. Apa kau bercanda? Proyeknya dihancurkan karena tunggakan gaji, penggelapan dana publik. Patriark, ini buruk. Lebih dari 200 individu kaya di Jiangling. Semuanya telah dimasukkan ke daftar buronan. Ini sudah menjadi berita utama. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Penjahat nomor 1 adalah kau. Aku akan masuk penjara. Dia benar-benar pemilik grup Tianqiong. Benar-benar kau. Kalian sekelompok idiot. Orang yang berdiri di depanmu tidak tertandingi di Chu Agun. Semua yang kau miliki diberikan oleh grup Tianqiong. Dan 30% saham dari grup Tianqiong berasal dari keluarga Su. Pemilik sejati keluarga Su adalah paman ketiga Su, Su Huai. Su Huai. Berhentilah main-main. Dia sudah lama diusir dari keluarga. Menurutku ini semua tipuanmu. Ning Chen, ketika orang tua itu menghukummu, kau tidak akan sanggup menanggungnya. Kau benar-benar anjing gila. Bermimpi menjadi tuan. Kalian semua tamat. Tidakkah kau ingin tahu? 100 miliar itu. Siapa backing di baliknya? Aku akan memberitahumu sekarang. Itu dia. Selamat datang kembali, tuan muda ketiga dari keluarga Su. Apa aku tidak bermimpi? Tidak heran Raja Yi begitu menghormatinya. Dan bahkan melukai dirinya sendiri. Mungkinkah kita semua salah? Tuan misterius di balik layar. Apakah ini Su Huai? Keluarga Ye telah mencelakaiku. Kalah total. Tidak mungkin. Jika dia benar-benar kepala Tianqiong, lalu mengapa orang tua itu tidak memberitahuku? Bagaimana denganku dan ayahku? Sama sekali tidak mungkin. Akulah yang gagal mengenali orang hebat dan tidak tahu batasan diriku sendiri. Kau bisa mengambil kembali keluarga Ye. Asalkan kau mengampuni nyawa anjingku ini. Ini semua Suruh Yuan. Ini semua konspirasi Suruh Yuan. Kami salah mengenali Tuan. Kami terlalu bodoh. Benar. Ya. Ini semua salah Suruh Yuan. Tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan Muda Su, aku akan melumpuhkannya sekarang. Apakah kau percaya sekarang? Apakah kau benar-benar kepala keluarga Su? Aku sudah memberimu jawabannya. Sebelum aku bilang, kemampuanku berada di luar imajinasimu. Jika aku tahu identitasmu sebelumnya, aku tidak akan melakukan ini. Banyak bicara tidak ada gunanya. Semua yang kau inginkan akan kuberikan padamu hari ini. Villa Pulau Bunga Sakura senilai 100 miliar. Ini kuberikan padamu.
reputasi palsu 4 keluarga besar. Ini juga kuberikan padamu. Dan aula kemuliaan yang penuh ini, semua ini kuberikan padamu. Apakah kamu puas? Setelah hari ini, kau dan aku anggap saja sudah selesai. Permisi. Siapa Suhuai? Muzikian, konstabel ilahi pertama dari Balai Ilahi. Dikabarkan bahwa Muzikian ini, kedua setelah Dewa Perang Utara. Orang-orang dari Balai Dewa Langit selalu sulit ditemukan. Tokoh nomor 2 ini bisa muncul di Jiangling. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku adalah penegak hukum ilahi dari Balai Dewa Langit untuk menangkapmu, pembunuh dan iblis besar ini. Kau, ikut aku sekarang. Nyonya, Anda pasti salah paham. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku mulai mencurigaimu. Bawahanku sudah melakukan perbandingan di INA. Jangan khawatir, Balai Dewa Langit menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kau melakukan pembunuhan dan kabur dari penjara. Sesuai peraturan, hukumannya 100 tahun. Suasana hatiku sedang tidak baik hari ini. Suruh atasanmu datang dan bicara denganku. Segera. Secara terang-terangan melawan penangkapan. Kau sekarang punya satu tuduhan lagi. Dewa perang ini, atasan Muzikian, adalah orang terkemuka di Chu Agung hari ini. Identitas Su Huai benar-benar mencurigakan. Apakah dia tuan muda ketiga dari keluarga Su? Atau buronan? Apakah itu bahkan perlu ditanyakan? Konstabel ilahimu sudah memberi kami jawabannya. Bukan begitu, konstabel ilahimu. Bolehkah aku bertanya dengan lancang? Apakah Su Huai ini kepala keluarga misterius? Trik kucing macan tutul menggantikan putra mahkota. Telah membuat kalian semua berputar-putar. Seperti yang diharapkan, dia telah menipu kita selama ini. Konstabel ilahimu mewakili Balai Dewa Langit dan Dewa Perang Utara. Kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Konstabel ilahimu, sebelum kau membawa pergi penipu ini, kami perlu menyelesaikan beberapa dendam pribadi. Aku beri kau 5 menit. Aku ingin dia hidup. Terima kasih, Konstabel ilahimu. Aku Lu Hui. Aku bersedia membayar 10 juta di tempat untuk membeli orang ini. Pahlawan mana yang akan melepaskan tangannya? Aku akan menambahkan 10 juta. Aku ingin kedua kakinya. Dengan tawaran sebaik ini, keluarga Yeku tentu saja tidak boleh melewatkannya. Aku juga akan membayar harga yang sama untuk mendapatkan kedua matanya. Kamu tidak bisa duduk di posisi ini. Kenapa? Karena kamu tidak pantas. Kau bodoh. Aktingmu sangat tanggung. Daripada berdebat denganku, lebih baik pikirkan baik-baik setelah semuanya terbongkar. Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada orang-orang yang ingin mengambil nyawamu? Peti mati mereka sudah disiapkan. Apakah kamu yakin ingin ikut campur dan membuat keluargamu, pejabat berjasa Chu Agung, dikubur bersamamu? Gonggonganmu tidak bisa membuatku marah. Kenapa kau belum menyerang? Muzikian, apa yang kau lakukan? Paman Nin, ayahku menyampaikan salamnya kepadamu. Masalah hari ini rumit untuk dijelaskan. Aku akan berkunjung di lain hari untuk menyampaikan kebenaran kepadamu. Saat ini, aku harus menangani sebuah kasus dan menangkapnya. Kurang ajar, menangani kasus. Kau bahkan belum mengetahui targetnya. Dia bukan seseorang yang bisa kau selidiki, atau seseorang yang bisa kau tangkap. Aku menyarankanmu untuk segera berhenti. Kalau tidak, untukmu dan keluargamu, kalian berdua akan menanggung akibatnya. Maafkan aku, Paman Nin. Sikin menangani kasus hanya berdasarkan hukum dan akal sehat, bukan koneksi pribadi. Kau, Konstabel Ilahi Agungmu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Meskipun Su Huai adalah orang yang meremehkan segalanya, sombong dan angkuh, aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah melakukan apapun ilegal. Kau tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya. Beberapa orang memiliki penampilan luar yang sangat menawan, tetapi hati mereka sangat kotor dan tercela. Aku harus mengakui, penyamarannya sangat bagus. Mampu menipu sebagian besar orang, tapi dia tidak bisa menipuku. Kalian sudah bersama selama 5 tahun. Di mana dia 5 tahun yang lalu? Apa yang dia lakukan? Berapa banyak orang yang dia bunuh? Apa kau tahu? Segalanya ada sebabnya. Sekarang pembalasannya telah tiba. 5 tahun lalu, aku memang menyelamatkannya. Tapi latar belakang dan keluarganya, aku tidak tahu apa-apa tentang mereka. Namanya Wu Ming. Julukannya Tanlang, pembunuh nomor 1 Meijing. Selama komisinya cukup, entah itu anak-anak, orang tua, atau tentara, dia bisa tega membunuh siapa saja. 10 tahun yang lalu, dia secara pribadi ditangkap oleh Dewa Perang Utara. Tapi dalam waktu kurang dari 5 tahun, dia kabur dan kembali ke kebiasaan lamanya. Sekarang kejahatannya sudah sempurna. Aku sudah lama mengejarnya. Mungkinkah aku salah tentang sampah semacam ini? Tapi apakah itu benar? Apakah kamu percaya? kau sampan. Bahkan sekarang, kau masih mencoba mendapatkan simpati Xiao Fei. Berhenti di situ. 40 juta. Pria pemberani mana yang bersedia melumpuhkan sampah ini? Tuan Muda Su bijaksana. Selama kau tidak membunuhnya, 40 juta ini milikmu. Saudara-saudara,
lumpuhkan dia. Kita masing-masing akan mendapatkan 10 juta. Aku bilang, posisi ini tidak cocok untukmu. Demi tuan tuamu, yang mendedikasikan hidupnya untuk Chu Agung. Dan dengan berani maju, hal-hal yang telah kamu lakukan hari ini akan dicatat sementara. Tapi biasanya, itu akan segera terbayar. Kau! Binatang! Sampat, kau menghina kami itu satu hal. Tapi sekarang kau bahkan berani menggoda Hakim Ilahi nomor 2 Balai Dewa Langit. Dan kau membuat Raja Nin berputar-putar. Apa kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Jiangling yang bisa berurusan denganmu? Jangan berpikir, itu adalah fakta. Bocah kecil, jangan terlalu sombong terlalu dini. Bala bantuan kami akan segera tiba. Mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Tidak perlu. 0101. Aku seorang penegak hukum ilahi. Meminta bala bantuan. Minta Marka segera mengirimkan 10 Fajra Agung untuk datang dan mengepung penjahat besar itu. Dalam 10 menit, kau pasti akan menyerah. Sampaikan perintahku, cabut wewenang penegak ilahi Balai Dewa Langit. Juga, suruh dia pensiun dari dinas. Kau tidak bisa menipuku. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Nona Liu, sekarang kau. Sudahkah kau melihat wajah aslinya dengan jelas? Su Huai. Jeti semua yang kau katakan dan lakukan itu palsu. Jeti masa lalumu. Sangat tak tertahankan dan menyedihkan. Menjijikkan. Su Huai, berhentilah berakting. Kau hanya menggunakan identitas orang lain. Seorang penipu yang nyaris tidak bertahan hidup tanpa identitas ini. Bisakah kau masih menyombongkan diri di bawah matahari? Su Huai, apakah hati nuranimu tidak sakit? Sakit. 3 tahun lalu, kamu meninggalkan suami dan anakmu. Apakah kamu tidak merasa sakit hati? Ling Er, karena dia kehilangan ibunya. Menangis sampai suaranya hilang. Di mana kamu saat penyakit lamanya kambuh? Apakah kamu merasa sakit hati saat itu? Kau tidak punya hak untuk menuduhku. Kau pada dasarnya tidak tahu apa yang kukorbankan untukmu. Dan Lingna, kau juga tidak tahu bahwa aku kehilangan hari ini kesempatan untuk promosi. Berapa banyak bencana yang akan dibawanya padaku. Liu Zuanfei, kamu masih belum tahu kan apa yang kamu dan orang-orang ini inginkan? Kekuasaan dan kekayaan. Semua berasal dari anugerahku. Cacing yang hidup di sudut-sudut. Hanya berpura-pura di sini. Penegak hukum ilahimu benar. Ketika 10 Fajra Agung tiba, tidak peduli seberapa hebat kau bertarung. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Jika buka, karena perjamuan Agung Lintian hari ini, tempat para pejabat berkumpul, semua orang ingin menjaga muka. Kalau tidak, dengan satu perintah dariku, gerbang keluarga Luku, lebih dari 300 penjaga, akan segera mengepung tempat ini. Ludah setiap orang bisa menenggelamkanmu. Apa kau dengar itu? Berhentilah melakukan perjuangan yang tidak berarti itu. Baru saja kau membuat kami menderita penghinaan dan membuat semua orang menundukkan kepala. Sekarang aku akan membuatmu membayarnya 10 kali lipat. Bahkan jika kau hanya serangga, aku akan tetap mencabik-cabikmu. Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta pada barang bekas ini? Dia Liu Zuanfei hanyalah mangsa yang sangat langka bagiku. Ketika aku mendapatkan keluarga Liu, semua asetnya akan kulempar dia ke rumah bordil dan membuangnya bersama kesombongannya. Su Huai, hentikan. Bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Apakah kau mengatakan kau ingin tinggal di penjara seumur hidup sebelum kau berhenti? Biar ku beritahu. Jangan main-main. Kirim Tuan Muda Su ke rumah sakit. Binatang, kau. Kau benar-benar berani begitu kejam. Dan kau, keluarga Yumu tamat. Bodoh buta, kejahatanmu pantas mati. Raja Nin, keadaan sudah sampai seperti ini, dan kau masih ingin melindunginya. Apakah masih ada hukum? Aku, Jiangling yang bermartabat. Apakah aku harus membiarkan berandalan ini bertindak tidak tahu malu di sini? Bukankah hotel ini punya keamanan? Kenapa mereka belum menangkapnya? Pukul dia sampai mati dengan tongkat acak. Jangan panik, Ketua Short, keluarga Luku. Meskipun kami melakukan bisnis yang sah, kami juga memelihara 7 atau 8 pembunuh. Mereka sudah bertindak. Kau berakting, terus berakting. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus berakting. Menyerang dan membunuh seseorang di depan umum, kau tidak bisa lolos dari hukuman mati.
Aku sarankan kamu mengangkat telepon dulu. Aku tidak butuh sampah sepertimu untuk mengingatkanku. Aku penegak hukum ilahi 02. Bicara, sebutkan tujuanmu. Aku Li Lingfu. Posisimu telah dicabut. Segera kembali ke Haojin. Ini adalah perintah militer. Juga, tolong laporkan kepada Tuan Muda Su atas namaku. Dalam 1 jam, aku akan kembali ke Jiangling untuk memohon pengampunannya. Apa yang kau katakan, Paman? Zikin, aku tidak bisa melindungimu. Terlebih lagi, ayahmu sudah setuju untuk menjodohkanmu dengan Su Huai. Pernikahannya akan 3 hari lagi. Mulai sekarang, kau harus mematuhinya. Kau penjahat. Apa yang kau katakan kepada Paman dan kakakku? Untuk membuatku bertunangan denganmu. Cepat bicara akui dengan jujur. Mungkinkah Su Huai adalah dari keluargamu di Haojin? Bukankah itu berarti, baiklah, cukup. Aku mewakili keluarga Nin dari Gunung Tai. Dan keluargamu Kanselir Agung mengumumkan perjamuan ini dengan ide diakhiri. Adapun 100 peti mati di luar. Kalian semua pergi dan ambil sendiri. Su Huai sebenarnya adalah menantu dari Kanselir Agung Chu Besar. Dinyatakan secara pribadi oleh Li Lingfu, Dewa Perang Utara. Dengan Raja Nin hadir, ini tidak mungkin palsu sekarang kan? Dukungan Su Huai ternyata bukan keluarga Nin, tapi keluargamu Kanselir Agung. Ini juga menjelaskan mengapa Raja Nin selalu menyukainya. Ini adalah kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Su Huai tidak. Tuan Su, ini bukan nonamu. Dia meminta kami untuk berakting bersamanya. Hanya bercanda denganmu. Ini semua. Ya. 4 keluarga besar kami memang suka berakting biasanya. Ya, lihat. Kami awalnya hanya ingin memberimu sebuah kejutan. Kami tidak menyangka ini. Tuan Su, saya buta dan bodoh. Saya tidak tahu luasnya langit dan bumi. Keluarga Ye saya akan mengikuti jejak keluargamu Anda. Kau penjahat. Metode apa yang kau gunakan untuk menipu ayahku dan pamanku? Zikia, tutup mulutmu. Rubah-rubah tua dari keluargamu ini ternyata menggunakan aliansi pernikahan untuk mencari muka dengan paman ketiga. Mengapa saya tidak memikirkannya? Zikia, ini adalah keberuntunganmu. Bisa menikah ke keluarga Su. Paman Nin, kau tidak perlu menghiburku. Aku memberitahumu, pria musikinku harus memiliki bakat yang mengguncang dunia. Kau tidak memiliki kualifikasi ini. Dan tidak pantas masuk keluargamu dan identitasmu. Aku akan menyelidiki secara menyeluruh. Jika ada sedikit pun kecurigaan, bahkan jika Dewa Perang Utara berbicara untukmu. Aku secara pribadi akan mengirimmu ke penjara. Ketua Liu, ayah Anda menelpon. Halo. Apa? Kakek, karena penyakit jantung, meninggal 20 menit yang lalu. Baik, aku akan kembali sekarang. Su Huai. Aku membencimu. Sebelum lelaki tua itu meninggal, dia meninggalkan wasiat. Dia bilang dia buta di masa lalu dan gagal mengenali naga sejati. Lelaki tua itu juga berkata, dia dengan tegas menentangmu dan Su Huai. Bercerai. Aku mengerti. Aku akan kembali sekarang. Tunggu sebentar. Jangan khawatir, aku akan membereskan semuanya. Lalu mengirim seseorang untuk memutuskan pertunangan. Tunggu saja. Batalkan pertunangan. Kau bermain api. Kamu yang bermain api. Apa kamu tidak ingin tahu siapa aku? Aku The akan film was memberitahumu sekarang. translated and narrated by M Media. Han Dilongsu. Orang yang mencopotmu dari posisimu sama sekali bukan Li Lingfu, tapi aku. Tidak mungkin, selain paman. Hanya satu orang yang memiliki wewenang ini. Siapa orang yang kamu bicarakan itu? Raja ilahi pertama dari Chu Agung. Ketua Istana Balai Dewa Langit. Shin Kue. Bantu aku menyelidiki seseorang. Kita sama sekali tidak bisa duduk di sini dan menunggu kematian. Lebih dari 100 peti mati di pintu masuk. Semuanya untuk para pejabat Jiangling yang hadir. Su Huai ini ingin menantang seluruh Jiangling kita. Kita Jiangling tidak boleh kalah. Aku akan menandatangani janji militer. Lalu kita akan bersumpah darat. Dan memberikannya kepada Tuan Tua Su dan Dewa Perang Utara Li Lingfu. Itu cukup untuk mencabik-cabik si tidak berguna itu menjadi 10.000 keping. Ayah, apa kau baik-baik saja? Apa artinya luka kecil ini? Dibandingkan dengan kehancuran keluarga Nin, itu tidak seberapa. Rubah tua dari keluargamu itu, aku tidak tahu cara apa yang dia gunakan. Dia benar-benar mengirim Mu Ziqian kepada paman ketiga.
Oh ya, putriku, mulai sekarang kita tidak akan membuat kesalahan lagi. Lalu bagaimana dengan keluarga Liu? Bagaimana kita harus menangani mereka? Dalam 3 tahun terakhir, kami telah menginvestasikan ratusan miliar di keluarga Liu. Terlebih lagi, keluarga-keluarga kaya raya terkemuka di Jiangling dan Haojing. Semua percaya hubungan antara keluarga Liu dan grup Tianqiong sangat luar biasa dan mengambil keuntungan penuh dalam beberapa tahun terakhir. Paman ketiga berkata, setelah upacara, Din dan Liu Xuanfei tidak akan berutang apapun satu sama lain. Oh ya, beritahu orang-orang kita untuk menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Liu. Bisnis itu seperti perang. Tanpa perlindungan tuan muda, keluarga Liu adalah domba yang tersesat, yang akan disembeli oleh siapa saja. Semua itu tidak penting lagi. Langit, orang yang sangat disukai. Jangan lupakan kami. Kau sudah berada di sisi tuan mudamu begitu lama. Dia benar-benar belum menyentuhmu. Tuan muda Su, jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memverifikasinya sekarang. Adik tikus kecil pindah ke rumah baru. Dia melihat ke sekeliling. Hei, paman ketiga. Musikin sudah di sini hampir sepanjang hari. Sepertinya, dia dan Putri Ling Er benar-benar akur. Biarkan dia kembali. Paman ketiga, ada sesuatu yang tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Sebenarnya, lebih dari separuh penyakit Putri Ling Er adalah berkat Musikin. Apa katamu? Penguasa langit menunjuk dokter ilahi pertama. Keahlian medisnya memang luar biasa. Tapi penyakit aneh bawaan Putri Ling Er, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, Musikinlah yang menggunakan seluruh kultivasi seninya sebagai panduan obat. Baru setelah itu penyakit Putri Ling Er. Ling Er sudah tidur. Aku akan pergi sekarang. Tunggu, aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu. Nonamu, aku berterima kasih padamu atas nama Ling Er. Ling Er adalah gadis yang sangat manis. Aku sangat menyukainya. Maksudku jika kau tidak tega berpisah dengannya, bisakah kau membiarkannya menjadi putri baptisku? Nonamu, mengapa kau melakukan ini? Anggap saja ini sebagai balasan, karena telah menyelamatkan nyawaku. Besok adalah ulang tahun Ling Er. Kau harus datang. Tentu saja, aku dengar kau akan meninggalkan Jiangling dan kembali ke Balai Dewa Langit. Sayang sekali aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk bertarung melawan musuh bersamamu di medan perang. Kau harus kembali dengan selamat. Ling Er membutuhkanmu. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Putri dari Ketua Balai Dewa Langit. Mohon, keluarga terhormat dari segala penjuru dan tokoh-tokoh kuat dari 9 provinsi untuk masuk. Su Huai, hari ini aku punya perjamuan yang sangat penting. Ini menyangkut kembalinya keluarga Liu kita ke puncak kejayaan. Mengenai ulang tahun Ling Er, tolong ucapkan selamat ulang tahun padanya untukku. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Ibu sangat sibuk, Linker tahu. Ayah, sebenarnya cukup dengan ayah dan bibi di sini. Ling Er. Siapa bibi yang kau bicarakan itu? Tentu saja bibimu. Aku sangat menyukainya. Keluarga Su untuk merayakan ulang tahun Putri Pemimpin Balai Dewa Langit secara khusus mempersembahkan Gyo Kekaisaran senilai 200 juta. Raja Nin, itu salahku di masa lalu. Hari ini, aku minta maaf padamu. Mulai sekarang, kita semua adalah orang-orang pemimpin Balai Dewa Langit. Kita akan sering bertemu. Liu Xuanfei dari keluarga Liu dengan hormat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Putri Ketua Olah. Hadiah kecil ini mohon terima atas nama Ketua Olah, Raja Nin. Terima kasih. Angin apa yang membawa Ketua Liu kemari? Tidak mungkin. Pemimpin Balai Dewa Langit sedang mengadakan jamuan. Kenapa kau di sini? Aku ingat semua yang hadir adalah terhormat dan berkuasa. Nilai bersih terendah juga puluhan miliar. Bolehkah aku bertanya, Ketua Liu, berapa nilaimu sekarang? Nilaiku adalah menyelinap masuk diam-diam. Seharusnya baik-baik saja, tapi kau malah membawa sesuatu senilai 3-500 yuan sebagai hadiah ucapan selamat untuk Ketua Istana Balai. Liu Xuanfei, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Liu Ping, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat padaku. Perjamuan besar hari ini, aku juga diundang. Kenapa kau tidak bilang bahwa pemimpin Balai Dewa Langit tertarik padamu dan memintamu menjadi istri pemimpin aula? Ketua Su, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa aku salah? Liu Xuanfei, kau hanyalah tidak berharga. Barang bekas yang hancur dan tercela. Kau benar-benar lari ke sini. Bukankah ini hanya mencari penghinaan? Cukup. Liu Xuanfei memang diundang olehku. Raja Nin. Ternyata itu kau. Tuan Muda Su, lupakan saja. Kurasa Raja Nin mengundangnya hanya untuk menonton lelucon. Lihat dia, miskin dan tidak punya uang. Terlihat sendirian. Sebentar lagi, dikelilingi oleh selebriti dan tokoh-tokoh kuat. Aku perkirakan dia harus mencari lubang untuk bersembunyi. Karena kau di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri.
Kenapa kau tidak membawa sampah Suhuai itu sekalian? Bagaimanapun, kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Suhuai, dia. Liu Zuanfei diundang olehku. Apa ada masalah? Kau. Hak apa yang kau miliki? Aku tahu. Pasti kau yang diam-diam menyelundupkannya masukkan. Bagaimanapun, menyelinap melalui lubang anjing. Bukan yang pertama kalinya baginya. Suhuai, kenapa kau di sini? Tentu saja, aku di sini untuk merayakan ulang tahun Ling Er. Suhuai, berhenti main-main. Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Di mana Ling Er? Cepat bawa dia pergi dari sini. Perjamuan hari ini awalnya disiapkan untuk ulang tahun Ling Er. Berhentilah bermimpi. Sampang, kenapa kau tidak bilang bahwa kau adalah Balai Dewa Langit, pemimpin aula? Kalau tidak, mungkinkah itu kau? Aku tidak akan berani. Hari ini, tokoh-tokoh berkuasa berkumpul, meskipun aku kepala keluarga Su. Di bawah nama Balai Dewa Langit. Aku tidak akan berani mencuri perhatian. Sampah. Balai Dewa Langit adalah landasan Chu Agung kita. Di depan begitu banyak orang, kau secara terang-terangan tidak menghormati ketua istana balai. Apa kau benar-benar berpikir punya 9 nyawa? Bahkan jika dia punya 9 nyawa, hari ini, dia harus mati di sini. Aku, Ye Feng dari Jiangling, atas nama Kamar Dagang Jiangling, dengan surat darah yang ditandatangani 100 orang, kami menghormat kepada Ketua Balai-Balai Dewa Langit. Kami berharap Ketua Balai-Balai Dewa Langit akan membenarkan kami. Singkirkan Suhuai ini, amankan Jiangling. Tidak menyangka ini kan, Suhuai, hari itu, kau mencoba menggunakan kekuatan keluargamu untuk menghancurkan berbagai klan kami di Jiangling. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa aku, Ye Feng, ditakdirkan untuk kebesaran? Langit tidak ingin aku mati. Hari ini, dengan Ketua Balai-Balai Dewa Langit hadir, dan dengan surat darah ini di sini, tentu saja, keadilan akan ditegakkan untuk kami. Keadilan. Yang kau sebut keadilan, itu apa? Hanya seekor semut, masih berani menantang langit. Hari itu, kau mengandalkan kekuatan orang lain, dengan tubuh orang biasa, untuk bersaing melawan keluarga terkemuka kami. Hanya karena ini saja, kejahatanmu pantas mati. Setelah semua ini, kau masih belum menyadari kesalahanmu sendiri. Tentu saja, Ye Feng, apa kau tahu mengapa? Di antara semua keluarga besar di Jiangling, aku hanya mengampunimu. aku tentu saja mengerti. Kemampuanku bukan sesuatu yang bisa dibalikan oleh satu kalimat. Poin ini, tidakkah kau mengerti? Suhuai, berhenti main-main. Orang yang mengadakan perjamuan ini hari ini, bukan seseorang yang bisa kau bayangkan. Bahkan Raja Nin melayaninya. Tidakkah kau takut menyinggungnya? Seluruh klanmu akan menderita. Bagaimana jika aku bilang, itu aku? Kau pasti sakit parah. Selain Ye Feng dari keluarga Ye, siapa lagi yang ingin menekanku? Maju, kalian semua. Keluarga Liu menolak menyerah. Keluarga Liu bersedia bergabung dengan kepala keluarga Ye untuk melenyapkan Suhuai. Kau bajingan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Dunia ini benar-benar sempit bagi musuh. Sekarang aku sudah mendapatkan bukti transaksi pribadimu yang mengandalkan keluargamu. Selama aku menyerahkan bukti ini kepada ketua balai, kau dan keluargamu akan sama-sama tamat. Selain mereka, apakah ada orang lain? Sepertinya hanya kalian saja. Sampah. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Mereka yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh paling terkemuka dan berpengaruh di seluruh provinsi. Mereka hanya perlu sedikit menggerakkan jari untuk menghancurkanmu menjadi debu. Suru Yuan, apakah kau tahu mengapa aku hari ini memanggilmu ke sini? Ada apa? Aku hanya ingin kau tahu, seekor anjing tetaplah anjing. Akan selalu begitu. Ini benar-benar omong kosong. Kau masih berpikir kau adalah tuan muda ketiga keluarga Su. Apa aku orang yang bisa kau perintahkan? Anak berambut kuning itu. Biarkan aku memberitahumu. Hari ini aku di sini untuk memberikan hadiah ucapan selamat kepada putri pemimpin Balai Dewa Langit. Kau bilang kau mengundangku ke sini. Sialan, apa kau sakit? Orang macam apa dia? Kau akan segera tahu. Mana mudamu? Bahkan sekarang, kau masih melindunginya. Pria yang kuakui, musikin. Aku tidak butuh perlindunganmu. Bahkan jika aku butuh, aku akan tetap memberikan segalanya untuknya. The film was Keluarga Mumu translated sebagai pejabat and berjasa dari Chu narrated Agung by M telah Media. mengabdi di militer selama beberapa generasi. Dan statusmu di Chu Agung tidak tergoyahkan. Tapi justru karena ini, kau musikin, bahkan lebih tidak mampu bertindak sembrono. Hari ini, dengan ketua balai di sini, untuk menegakkan keadilan bagi kami, kau dan si tidak berguna ini, kemungkinan besar akan segera menghilang bersama. Meskipun begitu, aku akan tetap lebih memilih bersamanya. Nonamu, Suhuai dan aku sudah saling mengenal dan memahami selama 5 tahun. Orang seperti apa dia? Aku tahu betul, kita berdua wanita.
Aku akan memberimu nasihat. Aku juga pernah tergila-gila sepertimu sebelumnya. Tapi hasilnya hanya bisa sama denganku. Salah menaruh hati yang serupa. Liu Xuanfei, yang kau sebut salah menempatkan kasih sayang itu. Kau merujuk pada Su Wei kan? Kau tahu, dia itu orang seperti apa? Apakah kau tahu bahwa hal terpenting di dunia ini bukanlah kekayaan dan kemuliaan? 5 tahun, kalian sudah bersama selama 5 tahun. Apakah kau benar-benar tahu siapa dia? Nonamu, siapa dia? Aku tahu lebih baik darimu. Tidak, kau tidak tahu. Tidak ada orang lain di seluruh Chu Agung seperti pria ini. Setidaknya di hatiku, Musikin, aku tidak akan menikahi siapapun selain dia dalam hidup ini. Nonamu, aku hanya memberimu nasihat yang bermaksud baik. Kau sama sekali tidak tahu tindakannya. Padanya, aku menyia-nyiakan 5 tahun masa mudaku dan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang kudapatkan hanyalah keputusasaan. Liu Xuanfei, apakah kau benar-benar berkorban sebanyak itu? Aku. Kau tidak. Kau hanya melihat dirimu sendiri. Dibandingkan dengan pengorbanannya, kegilaanmu tidak layak disebut usahamu. Dibandingkan dengan apa yang dia lakukan untukmu dan apa yang dia lakukan untuk keluarga Liu, hanyalah setetes air di ember. Aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kau tahu hari apa hari ini? Nonamu, apa sebenarnya maksudmu? Hari ini adalah ulang tahun Ling Er. Sebagai seorang ibu, bukankah seharusnya kau berada di sisinya? Tentu saja aku harus berada di sisinya. Setelah aku menyelesaikan urusan penting di sini, aku akan kembali dan bersamanya. Tidak perlu, dia ada di sini. Ling Er. Su Huai, serahkan Ling Er padaku segera. Kalau tidak, apa? Kalau tidak, aku akan bergabung dengan mereka untuk secara terbuka menuduhmu di hadapan ketua istana Dewa Langit dan membuatmu disingkirkan. Baiklah, kau sungguh luar biasa. Apapun yang terjadi, Ling Er adalah putri kandungku. Tidak ada ibu yang bisa meninggalkan putrinya sendiri. Su Huai, kerugian yang kau timbulkan padaku, aku bisa melupakan masa lalu. Tapi hari ini, kau harus mengembalikan Ling Er padaku. Kau tidak bisa menjadi dukungannya. Bahkan kau juga tidak bisa memberi masa depan. Kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Bagaimana aku tidak pantas? Aku bisa memberinya kehidupan yang jauh lebih baik. Aku lebih pantas darimu. Dia hanya bisa bersamaku. Di matamu, hanya ada uang. Dulu, aku terpaksa meninggalkanmu. Mengadakan pemakaman palsu, tidak ragu meninggalkan putriku. Apa yang kulakukan adalah agar dia bisa hidup lebih baik. Kalau tidak, mengapa aku melakukan semua ini? Untuk apa? Ling Er baru saja lahir, tidak melihat, tidak mendengar. Tidak bisa membiarkannya sepertiku menikahi pria yang tidak berguna. Su Huai, pengorbanan yang kubuat, kau bahkan tidak bisa membayangkannya. Ketidakbergunaan seorang pria dimulai ketika dia ditinggalkan oleh semua orang, bahkan orang yang dicintainya. Ketika wanita yang dicintainya juga meninggalkannya, tapi dia masih berpegang pada sedikit martabat terakhir itu. Su Huai, bagaimana perasaanmu sekarang? Sakit? Putus asa? Atau rasa bersalah? Bajingan, dulu, hal-hal yang kau ambil dariku. Hari ini, aku akan membuatmu memuntahkan semuanya kembali. Dan bukan hanya 10 kali, 100 kali. Kau merusak pemakaman kakekku, menyebabkan keluarga Liu kami bangkrut. Aku pasti akan membuatmu membayar semua ini. Dengan hormat memohon Raja Nin, mohon izinkan tuan rumah hari ini untuk muncul. Kami memiliki hal penting untuk dilaporkan mengenai masa depan Jiangling di bawah langit yang cerah, benar dan salah. Permintaanmu, aku menolaknya. Lagi pula, mulai sekarang, keluarga Liu akan lenyap dari Jiangling. Kau pikir kau siapa? Ketua Balai-Balai Dewa Langit. Hari ini, kau bahkan membawa seorang bajingan kecil? Sepertinya, kau bersiap lebih awal untuk menyamar sebagai ketua balai yang tak tertandingi. Seluruh rutinitas dari pesta Akbar Lintian itu. Mari kita lihat kau melakukan trik itu lagi. Tapi ayah, tidak ada seorang pun yang hadir mempertanyakan identitasnya. Mungkinkah dia asli? Sama sekali tidak mungkin. Kakak, Tuan Muda Su yang berdiri di hadapanmu ini adalah orang yang paling mengenal sampah itu. Tentu saja, dan orang yang menghabiskan 5 tahun bersamanya. Liu Xuanfei, apa kau pikir dia akan menjadi 95 Agung? Tokoh penting itu. Su Huai, aku tahu kau cemburu padaku. Itu salahmu sendiri. Aku akan menjadi pewaris keluarga Su. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja dirimu sendiri, karena begitu mengecewakan. Awalnya, kau juga bisa duduk di posisi di bawah satu orang tapi di atas 10.000. Tapi sekarang kau hanya pantas berada di bawah kakiku. Apa kau benar-benar berpikir Tuan Tua akan menyerahkan keluarga Su kepadamu? Tentu saja.
Aku tidak takut memberitahumu. Tuan Besar akan segera meninggal. Perjamuan malam ini, Tuan Besar akan mengumumkan pewaris masa depan keluarga Su adalah aku. Mulai hari ini, aku akan menjadi pusat perhatian semua orang. Dan aku akan menjadi satu-satunya wanita tuan muda Su. Juga berdiri di atas 10.000 orang. Liu Xuanfei, apa kau sangat menyesal sekarang? Tuan muda Su, aku. Cukup. Mimpimu harus bangun. Keluarga Su, untuk merayakan ulang tahun Nona Muda, secara khusus mengirimkan hadiah ucapan selamat. Ini adalah akta pengalihan untuk semua aset atas nama Tuan Tua Su, bernilai 3 triliun. Tuan Tua Su sudah menandatangani untuk menganugerahkan semua ini sepenuhnya kepada Nona Muda. Selanjutnya, Tuan Tua memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Pelayan Su, apa yang kau lakukan? Suruh Yuan, misimu selesai. Sudah waktunya untuk penampilan terakhirmu. Misi. Misi apa? Badut yang melompat-lompat mencari mati. Jika kau tidak bertingkah seperti badut, di depan Tuan Muda ketiga, melompat dan menari-nari ke sana kemari, membiarkan Tuan Muda melihat bahwa keluarga Su, jika diserahkan kepadamu, hanya akan berakhir dengan kekalahan telak. Bagaimana dia bisa berubah pikiran begitu cepat? Kau. Pelayan Su. Apa yang kau katakan? Tuan Tua mengirimmu ke Jianglin hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk merebut kembali Tuan Muda ketiga. Tidak mungkin. Tuan Besar berkata, aku pewaris keluarga Su. Itu karena kamu melewatkan 2 kata. Pewaris keluarga Su. Anjing. Tidak mungkin. Apakah Tuan Besar lupa apa yang dia lakukan sebelumnya? Sesuatu yang lebih buruk dari binatang. Pelayan Su, percayalah padaku. Kita tidak bisa membiarkan orang tak berguna ini mengelola keluarga Su. Su Hui sekarang adalah kepala keluarga Su. Kalau begitu, bukankah kita tanpa kesempatan untuk membalikkan keadaan? Aku tidak akan kalah. Tidak. Tidak ada di antara kalian yang percaya padaku. Hari ini, Dewa Perang Li ada di sini. Aku akan mengungkap sifat aslinya, tepat di depan Dewa Perang Li. Bahkan Li Linfu, agen dari Balai Dewa Langit, ada di sini. Tuan yang sebenarnya akan segera muncul. Kita masih punya kesempatan. Hari ini, kita harus menjatuhkan si tidak berguna itu. Tuan muda tertua keluarga Su, suruh Yuan, menyapa Dewa Perang Li. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Ini adalah Dewa Perang yang menjaga utara Chu Agun, Li Linfu. Dengan dia di sini, seseorang akan menegakkan keadilan untuk kita. Kita juga bisa menyeret Su Hui ke dalam jurang. Dewa Perang Li di atas, mohon tegakkan keadilan untuk kami. Pulihkan Jiangling ke kemurniannya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Melapor kepada Dewa Perang Li. Di Jianglingku, baru-baru ini ada biang kerok yang menyebabkan masalah. Melakukan perbuatan jahat, tidak hanya secara pribadi menghancurkan aset 80 miliar dari 4 keluarga besar kami, tetapi juga menyebabkan keluarga-keluarga terkemuka di Jiangling runtuh dalam semalam. Saya punya petisi darah 100 orang di sini. Semuanya untuk tujuan mencela biang kerok itu. Tidak hanya itu, bencana ini juga tidak menganggap Balai Dewa Langit penting di matanya. Dia tidak hanya memukuli perwira cadangan Balai Dewa Langit, tapi dia juga membuat keributan di pesta ulang tahun Putri Ketua Istana Balai Dewa Langit. Pesta ulang tahun Putri. Benar sekali, sampah ini pantas mati. Bagaimana denganmu? Apakah ada hal lain yang ingin kamu keluhkan? Dia tidak hanya mengambil anakku, tetapi juga mengambil semua kekayaan yang kubuat dengan tanganku sendiri. Hari ini, aku ingin bergabung dengan rekan-rekanku untuk meminta Dewa Perang Li untuk memberikan keadilan bagi kami. Jika begitu, maka tidak ada pilihan lain. Bawahanmu Li Linfu untuk merayakan tahun baru Tuan Muda, memberikan hadiah. Dewa Perang Li, apa yang kau lakukan? Mengapa kau memberikan hadiah kepada paman ketiga? Perjamuan ulang tahun Akbar Putri Ling Er sekarang bisa dimulai. Silakan, duduk di kursi kehormatanmu. Dengan hormat mengundang Ketua Istana Balai untuk mengambil tempat duduknya. Kau benar-benar Ketua Istana Balai dari Balai Dewa Langit. Apalagi yang akan aku jadi? Sekarang kau tahu jarak antara kau dan aku. Aku mengerti. Jarak kita bagaikan jurang yang tidak bisa aku seberangi bahkan dalam 10 kehidupan. Seharusnya aku sudah menebak sejak lama bahwa kau adalah Ketua Istana Balai dari Balai Dewa Langit. Su Hui, aku masih anjingmu. Akan selalu begitu. Apa kau masih akan menuduhku? Aku tidak berani. Di matamu, apa itu keadilan? Apa itu kejujuran? Aku salah. Keadilan dan kebenaran ada di hati manusia.
Mereka tidak bisa ditekan oleh kekuasaan. Tuan Muda Su, Ketua Istana Balai Su, aku mohon kau mengampuniku. Aku bisa melayanimu, menjadi sapi atau kudamu. Sebenarnya, kalian semua salah. Aku bukan Tuan Muda Su, juga bukan Ketua Balai Dewa Langit. Kalau begitu, siapa sebenarnya dirimu? Bukankah seseorang sudah memberitahumu siapa dia? Bintang Tunggal Biduk Selatan, tiada tanding di dunia. Ketua Balai Dewa Langit, Tuan Muda ketiga dari keluarga Su. Semua hanyalah gelar. Dia yang sebenarnya adalah Su Huai. Keluarga Liu membutuhkan 3 tahun untuk bangkit dari kurang dari 1 juta untuk menjadi keluarga nomor 1 di Jiangling. Apakah kamu benar-benar berpikir itu berkat kemampuan manajemen MU yang ajaib dan luar biasa? Tidak. Bukan. Kamu terus berkata, paman ketiga, menghancurkan semua yang kamu miliki. Tahukah kamu, segala sesuatu tentangmu, segala sesuatu tentang keluarga Liu, diberikan olehnya. Hanya saja sekarang, dia ingin mengambilnya kembali. Jadi, alasan aku dipilih oleh Heaven Ligorhal, juga karena dia. Benar sekali, itu karena dia. Jadi maksudmu, Tuan Mudamu dan aku. Keluarga Liu kalian benar-benar sekumpulan bodoh. Bantuan yang keluarga Liu kalian, kebaikan yang kalian terima, semuanya berasal dari satu orang, tokoh besar misterius yang berdiri di belakangmu, dan kamu sama sekali tidak menyadarinya. Ini sungguh sangat bodoh. Nonamu, tolong aku bicara pada Tuan Mudamu. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi. Sekarang, apakah kau melihat dengan jelas, Su Huai? Aku mengerti. Bisakah kau memberiku satu kesempatan? Bisakah kita mulai lagi? Aku sudah berubah pikiran. Mengapa? Apakah karena dia? Tidakkah kau tahu, aku hanyalah seorang wanita biasa. Jika aku tahu identitasmu lebih awal, kita berdua tidak akan seperti ini sekarang. Bagaimanapun juga, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Dan aku bahkan melahirkan anakmu. Apakah itu tidak cukup, Su Huai? Dan dia hanya mengincar identitasmu. Kalau tidak, apakah dia akan rela menyerahkan dirinya padamu? Dia tidak akan sama sekali. Nona Liu, kau salah lagi. Su Huai menyelamatkan nyawaku. Aku bergabung dengan Balai Dewa Langit, menjadi kepala konstabel ilahi pertama Chu Agung. Semua usahaku, motivasiku, adalah karena dia. Karena aku pernah bersumpah untuk membersihkan namanya. Su Huai sama sekali bukan pembunuh. Sebaliknya, di hatiku, dia adalah seorang pahlawan. Seorang pahlawan besar. Ling Er, Bibi akan pergi. Sebenarnya, Ling Er sangat membutuhkanmu untuk menemaninya. Tunggu. Liu Zuanfei, kau masih tidak tahu alasan Ling Er pulih. Semuanya karena nonamu. Selama bertahun-tahun ini, kau hanya mementingkan dirimu sendiri dan tidak pernah memikirkan Ling Er, tidak pernah memikirkanku. Kau bilang aku tidak mengerti dirimu, tapi pernahkah kau berpikir, justru karena aku mengerti dirimu dan mempercayaimu, maka aku tertipu oleh kebohonganmu yang kekanak-kanakan dan membosankan. Liu Zuanfei, kau akan selalu menjadi ibu Ling Er. Tapi istriku pergi 3 tahun yang lalu. Su Huai, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kali ini, biarkan aku memohon padamu, baiklah. Mari kita kembali bersama. Aku memohon padamu, baiklah. Kumohon. Tidak. Mimpimu terlalu jauh. Sementara aku harus hidup di masa kini. Biarkan mereka masuk. Silakan masuk. 13 Provinsi Chu Agun. 800 keluarga bangsawan dan berpengaruh memasuki tempat acara. Perjamuan ulang tahun Su Ling Er resmi dimulai. Ibu Baptis,